Panggilan bumi ke Autumn. Berhenti menatap saudaraku yang payah itu dan dengarkan aku. Aku berbalik dan menatapnya. Ya ampun, kuharap wajahku tak memerah. Ya, maaf. Aku bergumam. Dia menggelengkan kepala padaku. Semakin dingin. Dia melilitkan jaketnya lebih erat di tubuhnya. Oh ya, kau pasti tak sabar dengan acara menginap di akhir pekan ini? Jadi, kau tetap akan bawa kopermu yang penuh baju Chicago keren itu kan? Tentu, itu semua akan jadi milikmu. Aku tersenyum, tak mampu menahan diri berusaha melihat kakaknya dari sudut mataku. Dan kau janji akan memberi waktu untukku dan Seth berduaan kapanpun ku kedipkan mata ke arahmu? Aku memastikan. Tentu, kau bisa mengandalkanku. Cuma jangan ciuman di depanku. Bleh. Jadi, namaku Autumn dan aku gadis Chicago yang kini tinggal di kota kecil Texas. Kalian tahu, setelah karantina pertama dicabut, kami pindah ke sini supaya orang tuaku bisa merawat nenek. Sekarang, aku baru di sekolah. Tapi untungnya semua orang sepertinya baik. Terutama cewek yang duduk di sampingku di kelas bahasa Prancis ini, si Lilian. Dia belum pernah keluar Texas. Jadi dia senang sekali mendengar ceritaku tentang Skydeck dan festival Lollapalooza. Hebatnya lagi, dia punya saudara kembar terseksi yang pernah ada. Namanya Seth. Dia bahkan lebih tampan dari Justin Bieber. Aku bisa menatapnya seharian. Texas terkenal akan banyak hal. Cuaca panas terik, barbecue, dan rodeo. Tetapi salju bukanlah salah satunya. Anehnya, di musim dingin ini diperkirakan akan terjadi badai salju. Dan tentu saja, Lilian sangat senang seperti anak kecil di malam ulang tahunnya. Duh, cuaca dingin. Aku sudah bosan dengan itu. Tapi tak bisa kutolak ajakan menginap sedangkan Seth akan ada di sana, ya kan? Ini kesempatan sempurna untuk bisa dekat dengannya. Maksudku, tak ada cowok jomblo manapun yang bisa menolak cewek yang menyatakan perasaan mereka di hari pertama turun salju. Terutama yang berasal dari Texas yang cerah. Aku bisa jadi putri salju untuknya di dunia nyata. Lilian kemudian mulai mengoceh soal semua rencana akhir pekannya. Antisipasinya yang berlebihan sangatlah lucu. Maksudku, itu kan cuma salju. Tapi kurasa bagi cewek yang bahkan tak punya boots hujan, ini merupakan momen yang sama penting seperti Thanksgiving. Aku mungkin tak sebersemangat itu membayangkan melihat salju. Tapi aku ingin, meski sedikit gugup, bisa bertemu Seth. Kami semua akan habiskan akhir pekan bersama di pondok peristirahatan keluarga Lilian. Dan tanpa ada orang tua. Ya, zona bebas orang dewasa. Itu terdengar seperti surga, ya kan? Pagi itu Trevor dan Lilian datang menjemputku. Lilian sangat senang ketika melihat koper besarku berisi baju musim dingin yang kujanjikan padanya. Sampai-sampai dia sendiri mampu masukkan itu ke bagasi mobil tanpa usaha. Dia pasti sangat menyukainya, ha? Oh iya, maaf, aku lupa sebutkan Trevor. Dia itu cowok kutu buku di kelas kami dan juga teman baik Seth. Semua orang tahu dia suka Lilian, tapi sudah jelas Lilian tak suka. Dia hanya ingin seorang pesuruh. Jadi tak mengejutkan kalau Trevor mau bergabung dengan kami di acara ini. Dan dengan sukarela mengantar Lilian dan juga aku, rupanya, menuju tempat tersebut. Oke, sebelum kau bertanya, Seth sudah tiba di pondok karena dia harus bawa makanan dan siap-siap. Jadi, jangan khawatir, kau akan segera ketemu pangeran tampanmu. Lilian iseng menyenggolku. Aku berusaha keras, pura-pura tak terpengaruh dengan candaannya. Tapi hanya memikirkan Seth saja membuat jantungku berdetak kencang lagi. Kami tiba di rumah kayu yang cantik di luar kota. Kubuka pintu dengan semangat lalu berkeliling ke dalam mencoba mencari Seth. Oh, itu dia. Di halaman belakang, memanggang marshmallow. Betapa menggemaskannya dia terlihat memakai sweater itu. Tapi, oh, dia tidak sendiri. Ada seorang cewek sedang duduk di sebelahnya. Melihatku kebingungan, Lilian menuntunku keluar. Autumn, ini sepupu kami, Charlie. Lilian menunjuk cewek tadi. Dan ini Seth. Kalau kau tak tahu, dia menggodaku. Yesus, Lilian, tetaplah tenang. Dia membuatku memerah seperti tomat lagi. Kemudian dia berkedip padaku dan menyuruh kami berdua masuk untuk siapkan minuman dan salad. Sementara dia dan Trevor mengurus barbeque. Kami pun melakukannya. Setelahnya aku bahkan membantu Seth mendekor ruangan itu dengan lampu berkelap-kelip. Romantis bukan? Ya, semestinya begitu kalau tak ada Charlie di sana. Dia tak mau tinggalkan Seth sendiri sebentar saja. Dia tak membantu. Dia cuma duduk di sana mengecat kukunya. Ya ampun, apa dia tak mengerti? Jadi, saat Seth pergi ke kamar mandi, aku mendatanginya. Dan sambil memaksakan senyum aku berkata, "Hei, di sini membosankan. Kenapa kau tak di luar saja?" "Enggak ah, aku tak apa-apa." Dia perhatikan kuku-kukunya yang baru dicat.
Lilian perlu privasi dengan temannya. Lagi pula, Seth tak nyaman berada dengan orang asing. Apa? Aku pergi ke sekolah yang sama dengannya, jadi aku ini bukan orang asing. Cewek ini mengacaukan rencanaku. Tidak, dia mengacaukan hidupku. Sejauh ini, malamku tak berjalan persis seperti rencana. Selain Charlie tak biarkan aku dekat-dekat dengan Seth, dia juga bersikap aneh di dekatnya. Diambilnya roti burger milik Seth dan menuangkan saus di atasnya. Ya ampun, memangnya dia itu siapa? Ibunya? Kemudian ada Trevor, yang terlihat benar-benar mematung saat Lilian berpegangan ke lengannya karena diserang serangga. Kukira Trevor menyukainya. Terserahlah, aku perlu waktu sendirian bersama Seth. Jadi aku mengedip ke Lilian, tapi dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku berusaha menendang kakinya di bawah meja, tapi dia menjauhkan kakinya dan sepertinya masih tak sadar. Aku tak tahan lagi, jadi aku masuk ke dalam untuk membuat coklat panas. Ku dengar langkah kaki di belakangku. Mengira itu Seth, aku berbalik siap untuk merayu. Tapi, itu cuma Trevor. Saat kau kembali ke Lilian manismu itu, tolong bilang kalau aku ini tak kelilipan. Justru, aku berusaha kontak mata dengannya. Trevor bergumam. Katakan sendiri saja, dia bukan Lilianku. Aku kesini untuk alasan lain. Hei, kenapa kau jadi tiba-tiba menggerutu? Ya ampun, aku cuma bercanda. Dia diam sejenak sebelum akhirnya mengatakan, Autumn, aku menyukaimu. Tapi Lilian baru saja memberitahuku kau suka Seth, jadi aku tak bisa menunggu. Bingung, aku menjawab, tunggu dulu. Jadi kau memberitahuku kalau kau suka padaku, bukan Lilian? Ya, tapi rencanamu dengan Seth tak akan berhasil. Cukup, aku tak menyukaimu, sekarang tinggalkan aku sendiri. Aku segera pergi, bersiap membuat cowok yang sebenarnya kusukai terkesan. Bukannya buang-buang waktu dengan kutu buku ini. Suara Lilian di luar menghentikanku. Kau ini mikir apa sih? Kenapa kau cium Charlie? Dia itu harusnya jadi sepupu kita. Tapi kan dia bukan. Lagian tenang saja. Autumn toh tak ada di sini. Seth mengangkat bahu. Dia bisa keluar kapan saja. Kita sudah sepakat, jangan kacaukan ini. Kalau tidak, aku mau uangku kembali. Apa-apaan? Kurasakan amarah bergejolak dalam diriku. Aku cukup yakin ada asap mengepul dari telingaku. Aku hendak keluar ke sana melabrak mereka saat ada tangan menarikku, masuk lagi. Aku berusaha memberitahumu, tapi kau tak mau dengar. Lilian itu mempermainkanmu hanya demi koper baju Chicagomu. Dia sangat suka itu. Dan Seth pacaran dengan Charlie. Mereka berdua bagian dari rencana Lilian. Dia sudah membayar mereka. Wah, ini menyakitkan. Di sanalah aku mengira aku punya teman baru yang hebat. Dan calon pacar baru. Tapi itu semua hanya tipuan. Dan demi apa? Sebuah koper berisi beberapa mantel indah di dalamnya? Aku sedang pertimbangkan apa selanjutnya saat ponselku berbunyi. Itu info cuaca. Ternyata, badai salju diramalkan datang lebih cepat dan jauh lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian semua ponsel kami mulai berbunyi. Itu dari orang tua kami. Mereka menyuruh kami tetap di dalam apapun yang terjadi dan memastikan kami menutup semua pintu dan jendela. Badai segera datang dengan penuh amarah. Awalnya, yang lain tampak terpesona menatap kepingan salju di luar jendela. Tidak untukku, tidak. Aku terlalu kesal karena tak bisa kabur dari orang-orang munafik ini dan pulang ke rumah. Kami berkumpul dan menyiapkan tempat bersantai di ruang keluarga. Semuanya baik-baik saja sampai sinyal telepon mulai nyala mati. Lalu internetnya mati total. Lilian bahkan berteriak dan membanting layar ponselnya saat dia sadar foto terakhir di Instagramnya belum selesai terunggah. Kasihan Trevor harus menenangkannya. Sudah saatnya membuat malam ini menarik. Jadi dengan tersenyum aku berkata, aku tahu sebaiknya kita ngapain. Ayo kita main truth or dare. Kemudian aku memeluk Seth dan dengan nada lembut berkata, Seth, badainya benar-benar membuatku takut. Dia memandang canggung tapi membalas, tak apa, aku akan menjagamu. Kemudian dia melingkarkan lengannya padaku. Aku melihat ke arah Charlie. Dia tampaknya tak terganggu. Itu aneh sekali. Jadi, saat tiba giliranku menanyakan ke Charlie suatu kebenaran, ku dengar Lilian mendapat luka di lututnya saat liburan keluarga. Bisa kau beritahu kami cerita itu? Lilian kebingungan. Ya ampun, Autumn, pertanyaanmu payah sekali. Kau menyia-nyiakan giliranmu. Charlie awalnya tampak terkejut, tapi kemudian segera menenangkan diri, tertawa dan berkata, ya, Lilian itu ceroboh dan sering sekali tersandung. Saat itu kami anak kecil lomba skuter, tapi nona kompetitif ini terlalu berlebihan. Dan akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Oke, jadi dia tak terpancing, tapi juga tidak benar-benar menjawab pertanyaannya.
Kita lihat seberapa lama kau bisa pertahankan kepalsuan itu. Ketika malam terus bergulir, semua tampak bersenang-senang, tapi tidak denganku. Aku masih merasa kecewa dengan semua situasi ini. Aku dibuat seperti orang bodoh tak hanya oleh temanku, tapi juga gebetanku. Dan juga cewek yang konyol. Yang menjengkelkan adalah, kalau saja Lilian minta langsung padaku, pasti akan kuperbolehkan dia menyimpan apapun yang dia mau, karena kupikir kami ini teman. Lilian mulai menguap, lalu memberitahu kalau dia akan tidur. Tak mungkin aku berbagi kamar dengan pengkhianat itu, dan juga saingan percintaanku. Tidak, terima kasih. Jadi, aku tak mau beranjak. Tapi, di mana kau akan tidur? Jangan konyol, Autumn. Ya, ayolah. Kau akan membeku kedinginan di sini. Aku tak masalah, pergi saja. Aku ini cewek Chicago, ingat? Apa kalian sebut ini badai? Tolonglah. Aku sudah alami musim panas yang lebih dingin dari ini. Aku menyeringai. Tapi mereka terus saja memaksa. Usaha yang bagus. Sekolah kalian ini sungguh peduli. Harus kuberi pujian akting mereka. Kalau begitu paling tidak ayo kita ambilkan untukmu baju yang lebih hangat. Aku setuju. Tapi kopernya masih ada di mobil Trevor. Aku punya ide. Dia mengedi padaku, lalu berteriak ke koridor. Seth, bisa tolong ambilkan baju musim dingin autumn di mobil Trevor? Apakah waras? Di luar sana membeku dan gelap gulita. Kalian cewek-cewek ini menjengkelkan sekali. Akhirnya, Lilian dan Charlie menyerah berusaha membujukku dan melemparkan selimut padaku. Akhirnya, sendiri saja dari para manusia palsu itu, aku meringkuk di sofa dan menghela napas panjang untuk tidur. Hanya saja, setengah jam kemudian, aku masih berguling-guling. Banyak yang kupikirkan, dan angin di luar menderu. Saat itu kuapit kepalaku di antara kakiku, berusaha mempertahankan panas tubuhku. Ya ampun, pastinya ini semakin dingin. Kemudian tiba-tiba, ku dengar 3 ketukan berturut-turut di pintu. Rasa merinding menjalar ke seluruh tubuhku. Aku pasti salah dengar, ya kan? Aku menahan napas untuk mendengarkan. Lalu, ada 3 ketukan lagi. Oh, ya ampun. Siapa kira-kira itu di jam seperti ini? Dan di kondisi begini? Semua jalan tertutupi salju. Tak seorang pun dengan pikiran waras akan pergi keluar di cuaca seperti ini. Tapi, suara gedoran di pintu itu terus saja terdengar. Dan makin lama, makin keras. Apa mungkin itu Yeti? Ku dekap selimutku dan berharap itu akan berhenti. Tapi tentu saja tidak. Aku juga tak bisa tidur dengan kebisingan yang bikin panik ini. Yeti atau bukan? Aku harus memeriksanya. Jadi, aku merayap mendekati pintu. Rasa panik melandaku. Dan dengan tangan gemetar, aku membuka pintunya sedikit. Hah? Trevor? Ya, itu bukan monster salju. Itu Trevor, yang hampir pingsan karena dingin. Tapi kedua tangannya masih berpegang erat pada sesuatu. Gemetaran dia berkata, I, ini dia. Pakai lagi beberapa pakaianmu, kau nanti masuk angin. Kemudian dia memberikan koperku. Oh Tuhan, kau gila Trevor. Kau ini yang bakal masuk angin sekarang. Aku segera mendudukannya di sofa dan menempatkan selimut di tubuhnya, lalu dengan cepat membuka koperku. Ini dia senjata rahasiaku, penghangat badan. Aku memberinya beberapa dan mengambilkan mantel lain yang tak terkena salju. Ini, minum ini dulu. Akan kubuatkan secangkir coklat. Aku mulai menuangkannya secangkir air hangat dari botol termosku. Tapi dia menghentikanku. Listriknya, padam. Ujarnya gemeteran. Pantas, itu menjelaskan kenapa rasanya seperti di freezer di dalam sini. Kalau begitu tak ada coklat panas. Hei, jadi aku ini Autumn dan ini adalah bagian kedua dari ceritaku. Jika kalian belum lihat bagian ke-1, silakan kalian cek. Jangan terkecoh dengan namaku. Pastinya sedang musim dingin di Texas di sini. Dan badai ini sungguh gila. Sayang aku terjebak di pondok berlibur bersama dengan sahabatku yang pengkhianat si Lilian, kembarannya yang pembohong Seth, dan cewek rahasianya si Charlie. Ternyata Lilian hanya menginginkan pakaian Chicagoku, dan yang lainnya kecuali Trevor terlibat di dalamnya. Kembali ke Trevor. Karena aku tak menginginkan kematiannya dalam pengawasanku, jadi kugosok lengannya untuk menghilangkan rasa dingin. Ketika dia terlihat sedikit lebih tenang, aku menaikkan alis dan bertanya padanya, "Kenapa kau pergi keluar begini?" Begini, listriknya mati. Aku tahu akan terasa seperti Antartika bagimu di sini tanpa pemanas. Jadi aku mau pergi ambilkan kopermu.
Tapi akhirnya aku terkunci di luar, jadi aku tak ada pilihan lain kecuali membangunkanmu untuk masuk. Maafkan aku. Kamu minta maaf untuk apa? Kau hanya bertindak agak bodoh. Setelahnya, kami ngobrol banyak. Jujur saja, aku sangat tersentuh dengan apa yang dilakukannya. Sementara yang lain masih tidur terlelap, disinilah dia, memikirkanku dan mempertaruhkan nyawanya untuk menolongku. Oke, jadi mungkin aku sedikit kasar padanya tadi saat dia mengaku kalau dia menyukaiku. Tapi kan, bisa saja tadi dia hanya menggodaku. Maksudku, aku punya alasan valid untuk tak lagi percaya ke semua orang yang seatap denganku. Kurasa aku pasti tertidur karena keesokan paginya aku dibangunkan Lilian yang dengan panik menggoyang-goyangku. Hei, bangun. Kita dalam masalah besar. Oh, jadi akhirnya mereka tahu kalau listriknya mati. Aku mengoper jaket dan pemanas dari koperku ke semua orang. Dengar guys, memakai pakaian berlapis di kondisi ini sangat vital. Kemudian aku melihat ke arah Seth dan Trevor. Bahkan kalau itu artinya memakai topi pom-pom pink dan mantel lapis pelangi milikku. Kami tak bisa menahan tawa. Setidaknya ada sesuatu yang menyenangkan untuk mencerahkan situasi ini. Kemudian kami mulai bersiap menghadapi bencana ini. Dan aku adalah kaptennya. Karena aku satu-satunya yang paling berpengalaman dengan salju di sini. Waktu sangat krusial, jadi dengan cepat ku periksa kran. Untungnya air masih mengalir, meskipun alirannya agak lemah. Cepat, ambil apa saja yang bisa menampung air. Kita harus menyimpan sebanyak mungkin sebelum pipa-pipanya membeku. Lihat Seth dan Charlie. Begitu ceria dan genit. Menyusun barisan ember, begitu juga dengan Lilian. Sungguh menyakitkan mata. Jadi kulemparkan beberapa handuk ke mereka dan menyuruh mereka menghalau angin dari pintu dan jendela saja. Sementara Trevor akan menangani pasokan air ini sendiri. Sementara itu aku memeriksa kondisi makanan kami. Untungnya, kami bawa cukup makanan untuk 2 hari. Tapi sekarang semuanya membeku. Dan kami harus menjatah makanan secukupnya. Karena tak ada yang tahu sampai kapan karantina ini akan berlangsung. Hei, apa sebaiknya kita gunakan perapian itu? Rasanya membeku. Meskipun sudah pakai jaket berlapis ini. Ya, Seth. Kenapa tak kau coba nyalakan? Kemudian kami mulai bersihkan semua barang di depan perapian, supaya Seth bisa mencobanya. Tapi aduh, aku berharap apa? Apa yang berhasil dia buat hanyalah kepulan asap hitam. Lupakan saja, mungkin ini hanyalah perapian untuk dekorasi saja. Kalian semua bodoh sekali. Kemudian Trevor muncul dari ruang bawah tanah dengan lengan penuh kayu. Tidak, pastinya itu bisa digunakan. Lihat, aku bahkan menemukan kayu dan arang tersimpan di sini. Biar ku coba. Dia berlutut di depan perapian dan mulai membersihkan sumbatan pada cerobong asap. Setelah beberapa waktu, perapiannya bekerja. Wow, kita punya api. Kami semua berteriak dan melompat-lompat seperti orang gila. Lalu Lilian melingkarkan lengannya ke leher Trevor dan menciumnya di pipi. Merona, dia langsung menyekanya dengan tangannya, yang kemudian meninggalkan noda arang di wajahnya. Itu lucu sekali. Trevor adalah pahlawan sejati kami sekali lagi. Sementara Seth, ya, syukur pada Tuhan aku tak lagi naksir pecundang itu. Kasihan Charlie. Selamat bersenang-senang dengan cowok tak berguna itu. Berkat Trevor, kami sekarang punya api untuk tetap hangat dan untuk memasak makanan kami. Jadi, kami akan baik-baik saja, ya kan? Oh tidak, ponselku mati. Tepat saat kupikir aku dapat sedikit sinyal. Sini-sini berikan padaku. Apa kau tak tahu kita bisa mengisi daya ponselmu dengan buah-buahan? Seth mengambil ponsel dan charger Lilian lalu membawanya ke dapur. Sekarang itu aneh. Dia tak pernah terlihat seantusias itu melakukan hal yang berguna selama 2 hari terakhir. Kemungkinan dia berusaha menyelamatkan mukanya setelah kalah dari Trevor berulang kali. Aku menyaksikan dengan senang saat Seth menghujamkan charger ke sebuah pisang. Apa yang dulu kulihat di cowok ini ya? Trevor tertawa terbahak-bahak dan Charlie menghela napas lalu pergi menyiapkan sup untuk makan malam. Lilian melipat lengannya dan cemberut. Gimana? Ayo cepat! Seth menggerutu, lalu dengan ganas menikam charger itu ke pisang yang malang itu beberapa kali lagi. Ya ampun, itu sungguh bodoh dan terlalu lucu untuk menyuruhnya berhenti. Biarkan, itu tak akan berhasil. Kau merusak chargerku dan buang-buang makanan kita. Kuharap aku bisa melemparmu saja ke badai itu. Seth menjejalkan pisang tertumbuk itu ke mulutnya. Siapa yang bilang ini terbuang? Ini makan malamku. Kemudian dia pun menyingkir ke sudut ruangan dan menutupi dirinya sendiri dengan selimut. Lucu sekali.
Hei, jangan khawatir. Aku punya power bank di kamarku. Akan kuambilkan. Oh, hebat. Kau ini memang pahlawan berjubah zirahku. Selalu datang dan menyelamatkanku tepat waktu. Dia mengedipkan mata lalu memeluk lengannya. Trevor langsung melihatku lalu melepaskan diri dari Lilian. Untuk apa itu tadi? Apa dia serius saat mengatakan dia suka padaku? Dia sudah menolak Lilian lebih dari 2 kali. Dan jujur saja, aku memang merasa ada getaran aneh saat kami berdua saja di ruangan. Aku tak tahu lagi. Kemudian malam itu, kami putuskan untuk berkumpul dengan perapian untuk tidur. Karena itu satu-satunya tempat hangat di dalam rumah. Jadi, aku dan cewek-cewek lainnya ke kamar mengambil matras dan selimut. Ya, apapun yang bisa berguna. Ya Tuhan, saudaraku ini memang payah. Lilian tertawa saat dia mengambil bantalnya. Charlie menyeringai. Benar banget. Dia benar-benar menikam pisang itu sampai mati. Pisang yang malang. Aku terkekeh. Bercanda dengan mereka sebenarnya terasa menyenangkan. Kami terjebak di rumah ini bersama hanya Tuhan yang tahu sampai kapan. Jadi mungkin sebaiknya aku berhenti bersikap dingin ke mereka. Lagi pula, aku sudah benar-benar ilfil dengan set pecundang tak berguna itu sekarang. Bahkan Charlie pun tak memihaknya. Kami menata tempat yang nyaman di ruang keluarga dan menjalani beberapa hari berikutnya melewati badai. Di beberapa kesempatan, Lilian berusaha memeluk Trevor dengan alasan untuk meningkatkan suhu tubuh. Tapi, Trevor hanya menjauh darinya. Jadi pada akhirnya, Lilian membuat kami semua melakukan senam kardio yang memang berguna. Dan sangat lucu menyaksikan satu sama lain bersusah payah melakukan lompat bintang memakai 500 lapis pakaian. Charlie juga mengajari kami main beberapa permainan kartu untuk membunuh waktu, seperti solitaire dan go fish, yang kini aku sudah jago. Seth dan Trevor bahkan punya hobi baru mengukir kayu. Tapi hingga saat ini, aku belum bisa memastikan karya seni apa yang mereka buat. Dan akhirnya, setelah 4 hari terisolasi, badai sepertinya mereda. Kami mulai mendapat kembali sinyal ponsel yang stabil, dan kami langsung menelpon orang tua kami untuk mengabarkan situasi ke mereka. Mereka bilang akan menjemput kami sesegera mungkin. Kami semua sangat senang, dan juga bangga pada diri kami. Kami berhasil selamat dari badai hebat ini. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya apa ini akhir yang bahagia? Tak secepat itu. Saat kami semua sedang FaceTime dengan orang tua Lilian dan Seth, orang tuanya tiba-tiba berkata ke Charlie, "Terima kasih banyak sudah membantu kami menjaga anak-anak. Kami pasti akan tambahkan bonus yang pantas ke gajimu bulan ini." Kami semua tercengang. Aku tak tahu apa karena alasan yang sama, tapi kenapa ibu Seth membayar pacarnya? Lilian dengan kikuk mengucapkan selamat tinggal ke ibunya, lalu segera mengakhiri panggilan. Lalu mencoba mencairkan suasana dengan tawa palsunya. Kalian tahu kan bagaimana ibuku suka memberi para keponakannya tambahan uang saku kapanpun sedang bertemu mereka? Oke, kita makan siang apa hari ini guys? Hentikan, aku sudah tahu rahasiamu. Charlie dan Seth itu sepasang kekasih, kan? Tapi, kenapa ibumu membayarnya? Itu janggal. Lilian, Seth, dan Charlie semua berteriak bersamaan. Apa? Lilian memberi pandangan bertanya-tanya. Autumn, kamu ini ngomongin apa? Ya, aku minta maaf karena berbohong padamu. Tapi tidak, Charlie bukan pacar Seth. Dia itu guru les kami. Pembohong. Kalau begitu kenapa harus kau tutup-tutupi? Orang tuaku tak percaya pada kita menginap di sini sendiri. Jadi mereka meminta Charlie mengawasi kami. Dan ayolah, kita ini 16 tahun. Kita tak butuh pengasuh. Itu memalukan. Ya, kupikir itu hanya kebohongan yang tak membahayakan, jadi aku setuju menuruti mereka. Maksudku, kita masih bisa senang-senang bersama, ya kan? Tapi siapa yang memberitahumu kami pasangan? Aku hendak menjawab, tapi kemudian Trevor menyeretku ke ruangan lain sementara memberitahu yang lainnya, dia perlu menenangkan diri dulu. Biar ku tangani ini. Sekarang kami sendiri, jadi ku beri tatapan aku menunggu padanya. Oke, dengarkan aku dulu ya. Aku mengangguk, kemudian dia menghela napas dan melanjutkan. Lilian memang menyukaimu dan dia memang benar-benar ingin membantumu dengan Seth. Tapi Seth tak tertarik. Jadi Lilian menjanjikannya uang saku senilai 1 bulan untuk berada di sini. Aku tak terlalu percaya, tapi coba kita lihat apa lagi yang dia katakan. Oke kalau begitu, tapi itu tidak mengubah fakta kalau ada sesuatu di antara Seth dan Charlie. Ingat, ciuman itu? Sebenarnya itu tak nyata. Aku hanya menantang Seth untuk melakukannya. Charlie memang benar-benar guru les mereka. Dia ngomong apa sih? Kurasakan ruangan itu mulai berputar-putar.
Dengar, aku sungguh sangat menyukaimu, Autumn, dan aku tahu seharusnya aku tak bohong mengenai beberapa hal. Tapi itu hanya supaya kau memberiku kesempatan. Hanya saja, sekarang Lilian berpikir aku menyukainya, dan aku tak pernah bermaksud memberi kesan yang salah kepadanya. Teganya dia menipuku seperti itu, jadi aku berteriak padanya. Aku tak akan pernah menyukaimu. Tindakanmu membuatku semakin membencimu. Berkat dia, aku salah menilai Lilian, Charlie, dan Seth. Meski, jujur saja, Seth mungkin bukan pembohong, tapi tetap saja dia bukan tipeku sama sekali. Trevor memberi tatapan putus asa, sambil memandang ke bawah. Kemudian bergumam, "Maaf, aku tak ingin mendengar permintaan maafnya yang menyedihkan." Jadi aku bergegas keluar dari sana dan duduk di teras yang membeku sampai akhirnya orang tuaku tiba. Setelahnya, semua kembali normal. Sekolah berlanjut. Lilian dan aku jadi teman baik dan dia sekarang memanggilku sahabat badai salju. Ah, sedangkan Trevor, kini aku menghindarinya sebisa mungkin. Aku tahu dia terus menatapku di sekolah. Bisa kurasakan lirikannya padaku. Tapi segera saat aku memandang ke arahnya, dia langsung berpaling. Ah, kurasa aku memang suka padanya, oke? Aku tak setuju dengan apa yang diperbuatnya, tapi harus kuakui, butuh orang yang cerdas dan imajinatif untuk membuat rencana semacam itu secara spontan. Oke, baiklah. Aku akan memberinya kesempatan lagi dan kita lihat kemana arahnya. Dan jika akan ada lagi badai salju, ya, kurasa dia itu cowok handal yang bisa menemani. Hai, aku Kate. Aku sedang melakukan sesuatu yang sangat mendebarkan. Aku melarikan diri. Membayangkan wajah cemas orang tuaku saja membuatku tersenyum. Kalian tanya kenapa? Mereka pantas mendapatkannya karena mencoba mengirimku, satu-satunya putri kesayangan mereka, ke sekolah asrama perempuan yang menjijikkan. Tidak ada pesta, seragam paling kotor, supervisor yang suka memerintah, dan tidak ada cowok berotot yang seksi. Tempat itu untuk kutu buku, bukan aku. Seorang gadis cantik dan pendiri Click Chick, grup eksklusif sekolah kami untuk gadis-gadis paling seksi dan paling dicari. Untuk menjadi bagian dari klub, kalian harus benar-benar modis loh. Yang aku maksud, lemari pakaian yang penuh dengan barang-barang desainer terbaru yang wajib dimiliki, kuku terawat, dan rambut paling berkilau. Hanya cewek-cewek mempesona seperti kami yang bisa menjadikan lorong sekolah sebagai panggung catwalk. Saat menjadi salah satu dari kami, hidup kalian akan dipenuhi dengan pesta tanpa akhir dan atlet super imut yang berebut perhatian kalian. Belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah? Itu bukan urusan kami. Para kutu buku pecundang yang mengejar kita akan mengurusnya. Hei, apa kamu kenal orang-orang itu? Aku melihat keluar dan melihat sekelompok pengawal berteriak dan mencoba memaksa taksiku untuk berhenti. Ini sangat kurang ajar. $500 jika kamu bisa mengatasinya. Sang sopir segera mempercepat. Orang biasa akan melakukan apa saja demi sedikit uang. Dia menurunkanku di bengkel dan aku segera menyelinap ke dalam dan bersembunyi di toilet. Tempat ini menjijikkan. Astaga, para pengawal itu berkeliaran di luar sehingga tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa melihat mereka. Sungguh tragis. Ini sangat bodoh. Yang perlu dilakukan orang tuaku hanyalah membiarkanku tinggal di rumah selama musim panas. Tapi tidak. Mereka kirim pengawal untuk mengejarku untuk menghancurkan hidupku. Tiba-tiba, sebuah pintu bilik terbuka dan menabrakku. Aduh, apa kamu buta? Untuk apa kacamata itu? Aku minta maaf. Gadis itu segera meminta maaf, lalu dia membungkuk untuk mengambil barang-barangnya yang jatuh. Tapi saat dia mendongak, aku tersentak kaget. Oh astaga, apa yang terjadi? Dia tampak persis sepertiku. Maksudku, setidaknya wajahnya menunjukkan hal itu. Gayanya menjijikkan dan kuno. Namun mengingat situasiku yang mengerikan, aku mendapat ide yang luar biasa. Oke, jadi ini aneh. Apa kamu mau menghasilkan uang? Maksudku banyak uang. Dia memberiku tatapan tercengang. Kuharap aku tidak mendapatkan garis kerutan seperti yang dia alami saat aku mengatupkan wajahku. Mereka mengerikan. Aku punya pekerjaan yang sangat menguntungkan bagimu. Seperti yang kamu lihat, kita punya wajah yang mirip. Aneh, tapi beruntung. Jadi, aku mau kamu berpura-pura menjadi aku dan menjalani kehidupanku yang kaya selama 1 atau 2 bulan. Ini akun Twitterku, lihat saja sekilas, kamu bisa mempelajari segala hal tentangku di sana. Itu sudah cukup bagimu untuk berperan dan menghindari kecurigaan keluargaku. Dan ini bayaranmu.
Aku mengobrak-abrik tasku dan menyerahkan sisa uangnya padanya. Astaga, ini pasti jumlah yang besar baginya karena matanya berbinar seperti baru pertama kali melihat uang. Dan dia segera mengambilnya. Kami segera bertukar pakaian dan seperti yang diinstruksikan, dia keluar untuk menyerahkan dirinya kepada pengawal. Ah, kebebasan. Sekarang datanglah musim panas yang panjang dan menyenangkan. Tapi pertama-tama aku harus pergi berbelanja. Memakai pakaian kuno yang menjijikkan itu membuatku ingin muntah. Oh tidak, orang tuaku telah mengunci semua kartu kreditku. Aku bahkan tidak bisa membeli es latte susu kedelai sekarang. Bagaimana orang tuaku bisa begitu kejam? Bagian paling parahnya adalah dengan bodohnya aku memberikan semua uang tunai dan ponselku kepada cewek itu. Karena tidak ada pilihan lain, aku dengan enggan menggeledah tas cewek itu. Beberapa pakaian kuno, beberapa buku bodoh, dan lipstik tanpa merek. Hah? Apa cuma itu saja? Bagaimana orang bisa hidup seperti ini? Tapi, apa ini? Di buku catatan kecilnya terdapat tiket kereta api dan surat tawaran bekerja di homestay Alan. Jadi, sepertinya dia pergi ke sana untuk pekerjaan musim panas. Mudah-mudahan homestay itu memiliki pemandian dengan lilin wangi dan kolam untuk aku berjemur. Aku perlu berjemur. Aku senang bisa melepaskan benda yang penuh kutu itu dan menghirup udara segar. Sekarang di mana kendaraanku? Ada seorang lelaki tua pendek gemuk memegang papan bertuliskan nama Clara. Nama di tiket kereta itu Clara. Jadi ini maksudnya dia ada di sini untukku? Dia bahkan tidak membawa bunga. Dan setidaknya dia bisa menyisir rambutnya. Jadi ternyata itu Danny, pengelola sekaligus pemilik homestay tersebut. Sejujurnya, jika bukan karena keadaan ini, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat bodoh ini. Oh, betapa hari ini semakin buruk. Tanpa diizinkan mengistirahatkan kakiku yang lelah, Danny memberiku pekerjaan. Bersih-bersih. Ini cuma lelucon, kan? Kukuku tidak dibuat untuk pekerjaan kasar. Kehidupan di sini sangat buruk. Aku harus bangun pagi-pagi sekali hingga hari masih gelap. Lalu membersihkan selusin kamar tua yang berdebu. Setelah itu, aku akan mencuci pakaian, mengeringkan handuk dan spray, melipatnya dan menatanya dengan rapi di setiap kamar. Siang harinya, aku juga harus membantu chef di sini, Anna, menyiapkan makan siang. Dan aku juga terpaksa mencuci segunung piring kotor. Aku belum pernah melakukan pekerjaan konyol seperti ini di rumah. Sebaliknya, pekerjaan itu selalu dilakukan untukku. Tidak menyangka mereka akan melelahkan seperti ini. Kamu harus menatanya agar tidak rusak. Dari mana datangnya cowok usil ini? Apa kamu menceramahiku? Jawabku dengan kesal dan pergi. Tiba-tiba, oh tidak, ini ke-9 kalinya aku merusak barang sejak aku tiba di sini. Dan itu belum termasuk kukuku yang patah. Aku segera membungkuk untuk membersihkan. Tapi aduh, aku melukai jariku di salah satu bagiannya. Cowok itu dengan cepat berlari dan membalut lukaku. Bon, itu namaku. Hah? Apa ini? Apa dia baru saja mengedipkan mata padaku? Jantungku berdebar kencang. Maksudku, dia manis. Ya, dia sungguh manis. Aku ke... Clara, lakukan hal lain. Serahkan ini padaku. Sadar kalau aku sudah lama menatap Bon, aku buru-buru bangkit dan bergegas ke dapur. Senang bertemu denganmu, Clara. Aku partner barumu. Ternyata ini tidak terlalu buruk. Setidaknya aku punya seseorang untuk berbagi beban kerjaku dan untuk ngobrol. Keesokan paginya, aku sedang membersihkan lantai, setengah tertidur, ketika Bon datang, memasang AirPod di telingaku, dan mengedipkan mata ke arahku. Bayangkan kamu menari, maka kamu tidak akan merasa terlalu capek lagi. Oke, jadi ini terdengar agak membosankan. Tapi setidaknya tidak ada orang lain yang melihatku, jadi aku memutuskan untuk ikut saja. Jadi, aku mencobanya dengan Bon. Dan aku lebih santai sedikit. Ya, aku tidak menyangka ini akan begitu menyenangkan. Malam itu, saat aku hendak mematikan lampu, aku mendengar ketukan di pintu. Itu Bon. Dia ingin menunjukkan kepadaku sebuah rahasia. Jadi dia meraih tanganku dan membawaku ke pantai. Ya, kami berpegangan tangan. Dan tangannya sangat hangat. Dia membawaku ke pantai berpasir dan menyorotkan senternya ke kakinya. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir putih halus. Aduh, apa itu tadi? Aku berpegangan pada lengannya karena ketakutan.
Kura-kura kecil, seruku saat mereka perlahan muncul dari bawah pasir. Ya, mereka lucu kan? Ayah bantu mereka. Mereka harus sampai ke laut sebelum fajar. Aku ragu-ragu, karena menurutku ini sangat bodoh. Saat matahari terbit, mereka akan mudah terlihat dan dimakan oleh predator. Baiklah, karena Bon memohon, aku tidak punya pilihan selain mengorbankan jam tidurku untuk mengantar bayi penyu ke laut. Kenapa ibu mereka menelantarkan bayinya begitu saja? Ibunya melindungi mereka ketika mereka masih berupa telur, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk mulai menjaga diri mereka sendiri. Aku yakin mereka tak keberatan, soalnya mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk merangkak menuju laut. Tapi kitalah yang membantu mereka, maka mereka berterima kasih padamu. Dan padaku juga. Wah, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Rasanya hatiku sakit, tapi dalam arti yang baik. Kalau dipikir-pikir, aku kira ini pertama kalinya aku membantu orang lain sebelumnya. Sekarang aku agak mengerti kenapa orang tuaku melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya ingin aku lebih mandiri dan berhenti bergaul dengan cewek-cewek yang sombong dan suka pamer. Mereka pasti akan senang jika bisa melihatku sekarang, bersama cowok manis dan lembut ini. Dia benar-benar kebalikan dari anak-anak kaya di tempatku tinggal. Saat aku terluka, dia memastikan aku baik-baik saja. Dia membuka mataku terhadap pengalaman baru. Dan dia tidak mencoba membuatku terkesan dengan bunga bodoh dan hadiah mahal. Aku memikirkan Bon sepanjang hari. Dan ini adalah hari ke-1001 aku mengintipnya. Aku pikir aku harus menyatakan perasaanku sebelum aku menjadi gila. Jadi, malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaanku, aku mengetuk pintu rumah Bon. Hah? Kenapa Nona Anna yang berlinang air mata berdiri di sana? Lalu dia memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Bon telah pergi tanpa berpamitan. Karena panik aku masuk ke kamar. Tetapi tidak ada yang tersisa dari kamarnya. Tidak ada apa-apa. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Aku bahkan belum sempat menyatakan perasaanku. Keesokan harinya, aku merasa sangat sedih. Sayang sekali tidak ada Bon di sini. Tapi kemudian dalam keadaan zombie, aku tidak sengaja mengambil koran di meja depan. Ya ampun. Di halaman depan ada gambar Bon. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Dia adalah putra seorang miliarder terkenal dan mereka mencarinya. Ternyata, bukan cuma aku saja yang kabur dari rumah. Tapi kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? Dia bisa saja mengatakan yang sebenarnya padaku. Harusnya dia bilang selamat tinggal. Perasaanku yang tak terungkap padanya terasa seperti serpihan yang tak terjangkau di hatiku. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan Bon. Dengan gajiku yang kecil, aku naik kereta kembali ke kota. Membayangkan bertemu Bon lagi. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal paling gugup yang pernah aku alami sepanjang hidupku. Tidak peduli seberapa besar aku membela kasusku dan menjelaskan bahwa aku adalah teman Bon, penjaga keamanan menolak mengizinkanku masuk. Aku hendak pergi, ketika tiba-tiba aku melihat Bon dari jauh. Dia bersama seorang cewek. Apa sebenarnya ini? Aku mencoba memejamkan mataku untuk melihat. Ya Tuhan, bukankah itu aku? Bukan, itu cewek yang kusewa untuk berpura-pura menjadi diriku. Apa yang dia lakukan dengan Bon? Dan kenapa mereka terlihat begitu dekat? Ya, ini aku, Kate. Ini lagi. Saat aku bertukar tempat dengan kembaranku agar tidak terjebak di sekolah musim panas yang mengerikan, aku tak menyangka akan berakhir tanpa uang sepeser pun dan harus bekerja di homestay tua yang berdebu. Tapi aku rasa tidak semuanya buruk karena aku bisa bertemu Bon. Jadi, bayangkan kekagetanku ketika aku mengetahui bahwa dia bukan hanya seorang anak kaya yang melarikan diri sepertiku, tapi aku juga memergokinya sedang jalan-jalan dengan Muah. Iya, diriku yang lain. Aku mempekerjakannya untuk berpura-pura menjadi aku, bukan bersama cowok yang aku suka. Sepertinya sudah waktunya untuk kembali ke kehidupan normalku. Nona, tanpa surat undangan aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Apa kamu bercanda? Kenapa aku butuh undangan untuk masuk rumahku sendiri? Bagaimana mungkin mereka tidak mengenaliku? Tepat pada saat itu, Clara dengan anggun keluar dari mobil mewah dan memasuki rumahku. Aku berteriak padanya, tapi saat melihatku, dia menatapku bingung. Lalu dia membisikkan sesuatu kepada penjaga keamanan dan langsung masuk ke dalam. Maaf, Nona Kate tidak mengenalmu. Silakan pergi. Hah? Beraninya dia. Dia bukan Nona Kate.
Itu aku. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa memperlakukanku seperti ini? Akan kutunjukkan padanya siapa si gadis kaya sebenarnya. Namun, ketika aku hendak pergi, aku melihat sekilas diriku di jendela mobil. Ya ampun, aku terlihat mengerikan. Rambut ikalku yang tadinya ikal, riasan wajahku yang sempurna, dan pakaianku yang glamor sudah tidak ada lagi. Malah aku memiliki kuncir kuda yang berminyak. Kulitku benar-benar kusam, dan aku mengenakan pakaian usang. Pantas saja penjaga keamanan tidak mengenaliku. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Baiklah. Betapa nyamannya kembali ke kamarku, berdandan lagi, dan mengambil kembali milikku. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini kamarku. Ingat, aku bisa kabur sendiri. Jadi pasti aku bisa menyelinap kembali ke kamarku sendiri. Dengar, hei palsu. Misi sudah selesai. Saatnya kamu pergi. Misi apa? Kamu gila. Singkirkan tangan kotormu dari barang-barangku. Wow, sering-seringlah membenamkan dirimu dalam peran itu ya. Cukup. Sekarang kembalikan hidupku. Bagaimana jika aku tidak mau melakukannya? Beraninya kamu. Kamu pikir orang tuaku tidak akan mengenaliku? Mengingat aku telah berhasil menirumu selama sebulan penuh tanpa pertanyaan, aku meragukannya. Selain itu, mereka sedang dalam perjalanan bisnis selama sebulan di Dubai. Jadi, siapa yang akan membantumu sekarang, ya kan? OMG. Dia sangat sombong, sulit diatur, dan menjengkelkan. Yang terburuk, dia mengingatkanku pada seseorang. Aku. Iya, aku yang dulu. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya betapa buruknya diriku sebenarnya? Mengabaikan wajah menantang Clara, aku mengeluarkan ponselku dan melakukan panggilan tatap muka ke orang tuaku. Mereka harus langsung mengenali bahwa itu aku, kan? Salah. Mereka menatap kami berdua kaget dan kebingungan. Tapi sepertinya mereka tidak bisa membedakan kami. Jadi mereka menyuruh kami berdua untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu, sementara mereka membuat rencana untuk kembali. Sulitkah membedakan anak perempuan sendiri dengan anak udik? Tapi bagaimanapun juga, dia akan segera keluar dari sini. Keesokan paginya, kami kembali ke sekolah. Clara terlihat sangat kumuh dengan rok mini mungilnya. Astaga, ini bukan klub malam. Oh, Kate, kamu terlihat luar biasa. Di mana kamu membelinya? Itu dia. Teman-temanku pasti selalu bisa membedakan aku dari si tukang tipu. Tapi, tunggu dulu. Tidak. Mereka bergerak menuju Clara. Hah? Apa mereka benar-benar memujinya? Wow, ada Kate lain di sini. Tapi itu versi yang salah. Versi yang jelek. Rasa panikku bertambah ketika semua temanku dan Clara tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak mengenaliku? Aku Kate yang asli, yang kalian semua idolakan, pencipta tren di sini. Semua orang menatapku dengan bingung dan kemudian kembali ke Clara. Lihat penampilannya yang menyedihkan, dia hanya mencoba menjadi tiruanku. Setelah itu, Clara dan teman-temannya pergi. Astaga, hanya butuh satu musim panas bagi Clara untuk berubah menjadi diriku. Kenapa tidak ada yang mengenaliku? Melihat Clara menjalani hidupku bersama teman-temanku membuatku gila. Aku sekarang dipandang sebagai versi peniru diriku sendiri. Aku tidak mungkin kalah dari penipu licik ini. Jadi keesokan harinya, aku memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang betapa karismatiknya aku. Bagaimanapun, bentuk bersifat sementara, tetapi kelas bersifat permanen. Dan segera, semua orang akan menyadari siapa Kate sebenarnya. Ya kan? Aku menunggu sampai Claire menyingkir. Lalu aku pergi ke kelompokku dan mulai mengingat kembali beberapa cerita lama kami yang hanya mungkin diketahui oleh diriku yang sebenarnya. Saat Clara kembali, dia terlihat geram. Suatu hari ketika aku baru saja memasuki kafetaria, aku melihat kelompokku menyuruh seorang gadis kutu buku mengerjakan tugas untuk mereka. Ibumu adalah petugas kebersihan sekolah yang payah. Jadi kamu juga hanyalah anjing kami. Sekarang cepat, ambilkan kami saus tomat. Ketika gadis itu membawakannya kepada mereka, salah satu dari mereka menyandung kakinya dan membuat wajahnya terjatuh ke piring saus. Seluruh kelompok tertawa. Aku bergegas membantunya berdiri dan merengut pada gadis-gadis klicik. Mereka mungkin terlihat penuh gaya, tapi di balik itu semua mereka adalah monster. Tapi yang terburuk adalah semua ini kesalahanku, karena ini adalah grupku. Aku pada dasarnya yang menciptakannya. Apa salahnya ibunya menjadi petugas kebersihan? Itu tidak berarti dia harus melayani kalian. Seperti yang kulihat,
semua kaki dan lenganmu berfungsi dengan baik. Jadi, ambillah sendiri. Wow, lihat siapa itu. Apa kalian semua percaya kalau dia cuma peniru buruku sekarang? Klik Chick Kate yang sebenarnya tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Klik Chick memandangku dari atas ke bawah, lalu menatapku dengan jijik. Terlalu suci. Sungguh munafik, Kate tidak akan pernah mengatakan itu. Jelas, dia yang palsu. Bisikan-bisikan itu membuatku sangat marah, hingga wajahku memerah seperti saus tomat. Baik, berpura-puralah menjadi aku semaumu. Tapi kamu dan aku sama-sama tahu akulah yang sebenarnya. Dan aku lebih baik dari sebelumnya. Kamu tidak akan bisa mempertahankan tindakan itu lebih lama lagi. Dan yang mengejutkan yang lain, aku langsung pergi. Malam itu, media sosial dibanjiri dengan pemberitaanku. Percayakah kalian, sebenarnya aku diolok-olok sebagai peniru, sedangkan Clara dipuji? Konyol sekali. Aku menelusuri foto-foto lamaku dan mengamati ribuan like dan pujian. Aku hidup dalam kekaguman semua orang. Mungkin aku perlu kembali menjadi Kate yang sombong dan angkuh. Lalu semuanya akan berakhir, bukan? Hanya saja aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa lagi menjadi versi diriku yang tidak berperasaan dan egois. Jadi bagaimana aku bisa mengakhiri semua kekacauan yang kubuat sendiri ini? Ada cara lain. Jika hanya ada satu Kate yang muncul, tidak akan ada lagi penipu. Oh, sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan di sekolah. Tapi sayang sekali Clara kita yang manis tidak bisa bergabung dengan kita. Semua orang menyambutku dengan hangat karena mereka mengira penipu yang dicoreng di media sosial kemarin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Meski begitu, aku tidak ingin berteman dengan gadis-gadis jahat ini lagi. Grup Klik Chick harus dibubarkan. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, entah dari mana, seorang kutu buku menghalangi jalanku dengan karangan bunga. Dia dengan takut-takut mengulurkannya kepadaku, dan orang-orang mulai berdengung dan menunjuk-nunjuk. Gadis-gadis dalam kelompok itu mengambil fotonya dan mendesakku maju. Itulah Kate kami dengan pesonanya yang tak tertahankan. Esai seseorang sudah siap minggu depan. Aku ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin menerima cinta dari seseorang yang tidak aku sukai. Orang-orang mulai mengerutkan kening ketika diamnya aku. Lalu beberapa suara keraguan muncul. Kenapa dia tidak menerima bukit seperti biasanya? Mungkin dia bukan. Aku melihat warna merah. Tiba-tiba aku menyadari bahwa berpura-pura menggoda seseorang hanya agar mereka mengerjakan pekerjaan rumah kita tidak masuk akal. Dan di atas segalanya, itu tidak adil baginya. Kamu tidak akan punya nyali melakukannya, kan? Karena kamu bukan Kate. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Clara mengambil buket bunga dari tangan si kutu buku. Aku mengambilnya kembali dengan marah. Dia menyukaiku, bukan kamu. Dia menyukai Kate, dan akulah Kate. Clara itu tidak tahu malu mengatakan itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi aku? Apakah menurutnya bersikap jahat dan sombong membuatnya menjadi it girl? Betapa dangkalnya dia. Ya, jika itu Kate dari masa lalu, aku akan menerima karangan bunga itu dan menyuruh dia mengerjakan pekerjaan rumahku. Tapi Kate yang sekarang tidak akan melakukan itu. Lakukan sendiri. Berhentilah mengandalkan orang lain untuk melakukan segalanya untukmu. Sedangkan untukmu, Clara, izinkan aku memberitahumu ini. Terlepas dari upaya terbaikmu, kamu tidak akan pernah menjadi aku. Sekali pembohong, tetap pembohong. Kamu palsu. Aku sudah selesai di sini. Aku adalah diri aku yang sebenarnya. Dan jika mereka tidak dapat melihatnya, terserahlah. Jadi, aku pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan menarikku kembali. Itu si kutu buku. Maaf, tapi aku benar-benar tidak menyukaimu seperti itu. Kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun padaku? Kamu yakin? Atas kata-katanya, dia melepas wig, kacamata, dan tahi lalat di wajahnya. Bon? Apakah itu benar-benar kamu? Aku sangat kaget sampai aku tidak dapat mempercayai mataku. Bon menyerahkan buket itu kepadaku dan berkata, "Kau tidak akan mengatakan tidak, kan?" Tentu saja, bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Aku membawanya ke ruang kelas yang kosong untuk berbicara. Kenapa kamu ada di sini? Dan ada apa dengan penyamarannya? Setelah aku meninggalkan homestay, aku kembali ke rumah. Dan orang tuaku melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Dan mencoba merayu seolah-olah uang dapat menyelesaikan segalanya dengan mengadakan pesta mewah. Aku masih menunggu. Ketika aku kaget, kamu masuk bersama keluargamu. Hah? Pesta apa? Oh, yang dia maksud pasti Clara.
Dia melanjutkan, aku pergi untuk berbicara denganmu tapi kamu bertindak seolah-olah kamu belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk tahu bahwa gadis ini bukan kamu. Aku khawatir, jadi aku menelpon homestay dan mereka bilang kamu akan pergi. Bertekad untuk memecahkan misteri ini, aku pergi ke sekolahmu dan menemukan semua orang berada dalam kekacauan karena entah dari mana dua Kate muncul. Keduanya adalah It Girls dan tidak seperti homestay Kate yang kukenal. Jadi, untuk mengetahui yang asli, aku menyamar. Dan rencanaku berhasil, karena disinilah kamu berada. Kamu benar-benar penipu. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan homestay hari itu? Jadi, ternyata kecintaannya terhadap kehidupan laut membawanya melarikan diri dari orang tuanya yang tidak setuju dan pergi ke homestay di tepi pantai. Baru, ketika dia mengetahui dari surat kabar bahwa orang tuanya sedang mencarinya, dia tidak ingin membuat homestay itu mendapat masalah sehingga dia kembali ke rumah. Setidaknya kamu harus mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku sangat sedih ketika kamu pergi seperti itu. Apa kamu tahu? Kate, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu kesal. Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Setelah itu, Bon mengantarku pulang. Dan coba tebak, sepertinya orang tuaku kembali lebih awal dari yang diharapkan. Adapun Clara palsu, dia sudah melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa banyak pakaian dan riasanku. Tapi, terserah. Setidaknya dia akhirnya pergi. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku pacaran dengan Bon, dan aku sangat bahagia dengannya. Di akhir pekan, aku pergi ke pantai dan membantunya melakukan penelitian hewan laut, yang sebenarnya sangat menyenangkan. Dan aku bahkan tidak keberatan untuk berbincang-bincang dengan udara asin. Aku tidak pernah meremehkan orang tuaku lagi, dan aku tidak pernah memaksa siswa lain melakukan tugas bodoh untukku. Dan tentu saja, klik chick sudah tidak ada lagi. Semua orang di sekolah sudah terbiasa dengan versi diriku yang baru dan lebih baik. Tentu saja, aku akan selalu menjadi it girl yang menentukan tren. Tapi, oh Tuhan, tak bisakah aku selamatkan satu dari deburan ombak yang tak kenal ampun? Apakah semua seperti yang kita lihat atau terlihat bukan mimpi di dalam mimpi? Menurut sang penyair, dunia ini dan kehidupan yang ada adalah ilusi. Dari realita yang tak nyata, para filsuf menyebutnya argumen mimpi dan hipotesis mimpi. Wah, sungguh pelajaran yang menarik. Ngomong-ngomong, lihat sinar matahari yang masuk melalui tirai. Cantik sekali. Cuaca seperti ini memang membuat suasana hatimu melayang ya? Iya, benar. Tapi ingat, tak ada bunga yang tak berduri. Sinar mentari itu mungkin tampak gemilang, tapi itu akan menyilaukan matamu. Ya, aku tahu. Para pelayan selalu memberitahuku cahaya matahari adalah musuh bagiku. Untuk mata biru sensitifku yang cantik, melihatnya sekali saja dan aku tak akan bisa melihat apapun lagi. Itulah kenapa aku tak pernah diizinkan meninggalkan kastil ini. Para pelayanku semuanya tampak identik dengan topeng itu ya kan? Saat aku masih kecil, tentu saja aku penasaran dan menarik salah satunya hingga lepas. Sebagai hukuman, aku tak diberi pencuci mulut seminggu penuh. Dan parahnya lagi, itu tak sebanding. Karena wajah pelayan itu sangat biasa saja. Topengnya terlihat jauh lebih baik. Bagaimanapun, kurasa yang terpenting adalah mereka merawatku dengan sangat baik. Setiap hari mereka membawakanku makanan, air, dan pakaian baru. Aku sedang menyesap sup kentang daun bawangku. Ketika ku dengar teriakan, biarkan aku keluar. Penasaran? Aku pergi dan sembunyi di pojok dan melihat dua pelayan berusaha mengunci gadis yang berteriak itu ke sebuah ruangan. Aku tak pernah melihat gadis itu di kastil ini sebelumnya. Aku penasaran apa dia berasal dari dunia luar. Kasihan dia. Sepertinya dia tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dunia di luar sana itu menakutkan. Mungkin itu sudah membuatnya gila. Sangat aman berada di kastil ini. Aku bisa main sepanjang hari, melukis, dan membaca. Oh, sungguh menenangkan. Tapi aku masih tak bisa berhenti memikirkan gadis malang itu. Aku penasaran apa yang akan terjadi padanya. Jeritan itu tak berhenti, dan aku rasa penasaranku menguasaiku. Jadi aku menyelinap ke kamar gadis itu. Shh, berhenti berteriak. Tak ada satupun yang mendengar. Siapa kamu? Namaku Nona. Siapa namamu? Nona itu bukanlah nama. Apa kau bodoh? Itu cuma nama. Semua di sini memanggilku begitu. Gadis ini sangat keras kepala. Dia sepertinya waspada terhadap segala hal.
gadis kecil dari dunia luar yang malang. Setelah melalui banyak kegigihan, dia beritahu aku kalau namanya Nora. Aku hendak bertanya kenapa dia di sini. Ketika tiba-tiba, dua pelayan muncul dan menyeretku pergi. Nona, Anda tak seharusnya berinteraksi dengan gadis jahat ini. Dan Anda tak boleh terlambat untuk kelas membordir Anda. Senang akhirnya bisa bicara dengan gadis seumuranku. Dan harus kuakui karena sifatnya yang kurang ajar itu, menurutku Nora itu cukup menarik. Selama kelas, aku terus memikirkan bagaimana aku bisa menyelinap dan menemuinya lagi. Ah! Aduh, jeritan gadis yang menyebalkan itu membuat jariku tertusuk. Aku berlari untuk memeriksanya, tapi para pelayan langsung menghalangi jalanku. Mungkin aku bisa memberi pengertian kepadanya? Percayalah, terakhir kali aku bicara padanya dia bersikap benar-benar normal. Para pelayan yang putus asa saling berpandangan, lalu membiarkanku mendatanginya. Seperti dugaan, saat ku dekati Nora, dia berhenti berteriak. Hei, ini Ariana. Itu nama asliku. Berteriak tak akan berguna di sini. Berpura-puralah kau mendengarkan perkataanku, maka aku akan membantumu keluar. Para pelayan cukup terkejut ketika Nora langsung menenangkan dirinya sendiri dan menunjukkan tanda mengikuti arahan. Jadi mereka biarkan kami lalu pergi. Kami mulai ngobrol, dan sejak saat itu para pelayan membiarkanku menemui Nora setiap hari. Dia beritahu aku kalau ibunya meninggal. Dia memberi Nora alamat untuk mencari ayah kandungnya yang tak pernah dijumpainya sebelumnya. Nenek Nora membantunya mengatur pertemuan dengannya dan membawanya ke titik pertemuan. Dia sangat gugup, tapi sekaligus senang akhirnya bisa ketemu ayahnya. Dan awalnya, ayahnya baik dan menawan seperti bayangannya. Tapi kemudian tak disangka, tepat setelah mereka pisah dengan neneknya, dia membawa Nora ke sini dan membiarkan orang-orang bertopeng itu menguncinya. Tapi kau beruntung berada di sini, karena di sini aman. Tidak, tidak begitu. Itu hanya apa yang mereka ingin kau percaya. Kemudian Nora memberitahuku tentang dunia luar, tentang teman-temannya, sekolah, dan mall perbelanjaan. Setiap hari, dia bahkan menggambarkan untukku lukisan dunia luar. Indahnya kenangan bersama keluarganya, ibunya yang meninggal, dan juga ayahnya, meskipun dia hanya baru sekali bertemu dengannya. Keluarga? Apa itu? Semua yang kutahu adalah para pelayan tak berwajah. Hari berikutnya ketika aku mengunjungi Nora, dia tiba-tiba mencengkramku. Sis, kita harus keluar dari sini. Apa maksudmu? Ini rumahku. Tidak, bukan. Ini penjara. Siapa yang tinggal di dalam sini 14 tahun lamanya, hah? Ini karena mataku. Aku akan buta jika aku keluar sana. Para pelayanku hanya ingin yang terbaik untukku. Itulah mengapa mereka menjagaku. Apa kau gila? Kau sudah ditipu. Coba pikirkan, apa kau tahu siapa yang melahirkanmu? Dan kenapa orang itu meninggalkanmu dengan orang-orang ini? Atau orang-orang inilah yang membawamu pergi dari ibumu? Apa kau tak ingin tahu kebenarannya? Ini adalah rumahku, ya kan? Tapi memikirkan apa yang baru saja Nora katakan, begitu juga dunia luar yang selalu dia bicarakan setiap hari. Kurasa akan menarik untuk menjalaninya sendiri. Aku hanya harus berusaha melindungi mataku. Jadi, aku menyelinap ke ruang pembantu dan mencuri kunci pintu depan. Saat kami mendekati lorong utama menuju pintu, kami lihat seorang wanita bertopeng berdiri di dekat seorang pria. Di lengannya ada seorang gadis muda, tertidur pulas. Hah? Itu ayahku. Apa? Apa dia datang untuk menjemputmu atau apa? Apa kau tak lihat mereka semua berada di pihak yang sama? Dan dia adalah biang keladinya. Aku mengintip lebih dekat ke arah mereka dan melihat wanita bertopeng dengan rambut perak dan bergaun mewah. Bukankah itu pengujiku? Dia tinggal di ruangan besar dan mengunjungiku tiap minggu untuk menilai pembelajaran dan etiketku. Ibu, bagaimana kau akan menangani kasus ini? Tinggalkan saja dia di ruang kosong di ujung lorong. Sedangkan Nora, kurasa dia akan menyesuaikan diri dengan baik dalam waktu seminggu atau lebih. Kemudian kita bisa mulai pelajaran etiket dan budaya untuknya. Nora yang mana? Ah, aku ingat. Lagi pula, kau harus menahan diri sedikit. Ariana, Nora, dan sekarang anak ini. Jangan biarkan daftar anak harammu jadi sepanjang lenganmu. Kalau begitu ibu bisa buang saja mereka. Kenapa repot-repot membesarkan mereka? Mereka itu cucuku. Mereka tak boleh berakhir seperti tikus jalanan itu. Dan siapa tahu, mereka mungkin akan berguna. Tapi ini harus jadi yang terakhir. Kita tak boleh ambil resiko Laura tahu tentang kita.
Itu akan merusak nama baik keluarga kita. Apa kau mengerti? Aku tahu, tapi jangan takut, karena istriku itu baik dan bodoh. Dia benar-benar tak tahu menahu tentang masalah ini, berkat langkah cerdasmu. Jadi, apakah kami adalah anak haram pria tak berhati ini? Dan karena tipu dayanya, dia memaksa kami untuk tinggal dalam kegelapan? Aku tak ingin terkurung dan dibohongi lebih lama lagi. Kami harus kabur. Sejak saat itu, Nora terus berpura-pura dan berperilaku baik seperti malaikat, yang akhirnya membuat kami diizinkan untuk belajar bersama. Dan hari ini adalah harinya. Ariana mengalami kejang-kejang. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sesegera mungkin. Namun, sebaliknya para pelayan menelpon dokter untuk datang. Oh tidak, rencananya adalah untuk kabur ketika kami dibawa keluar. Jika dokter datang kemari, dia akan tahu kalau ruang-ruangku ini dicat dan lenganku ini akan terungkap. Oke, rencana B. Aku masih berbaring di ranjang memainkan peran jadi pasien. Sementara Nora mengunci pintu kamar lalu ke kamar mandi menjerit. Tolong, ada laba-laba raksasa di sini. Sesuai dugaan, dokter pergi memeriksa. Lalu Nora langsung menguncinya di dalam. Lalu kami segera mengambil tali simpul yang terbuat dari kain di kelas bordir dari bawah ranjang. Lalu kemudian kabur lewat jendela. Ah! Tanganku kuletakkan ke kepalaku segera setelah aku turun. Aku tak menyangka akan secerah ini di luar. Ini membakar mataku, Nora. Apa? Tak ada waktunya untuk histeris. Kau akan tamat jika terjebak di sini. Buka saja matamu dan lari. Ayo cepat. Tapi aku takut. Hah? Tak ada yang terjadi? Mataku sepertinya baik-baik saja. Tapi tak ada waktu untuk merayakan. Karena kemudian kulihat, oh Tuhan, beberapa pelayan mengejarku. Nora menarik tanganku dan lari ke arah taman. Untungnya, kami sudah di luar pandangan mereka saat guk-guk. Seekor anjing pemburu muncul entah dari mana dan menggonggong pada kami. Aku jongkok di semak-semak dan memperhatikan Nora melambaikan tangan ke anjing itu dan kemudian menepuk-nepuknya. Wah, ajaib! Anjing itu anehnya langsung jadi penurut dan menuntun kami ke tempat rahasia. Sebuah lorong seukuran anjing. Aku ragu, tapi melihat para pelayan yang mendekat ke arah kami, dengan enggan aku pun segera masuk melewatinya. Aku tak percaya kuserahkan takdirku di tangan gadis ceroboh ini. Dia bilang kita harus ke rumah neneknya segera untuk minta bantuan. Dan apa itu yang berlarian ke sana kemari di jalanan? Kenapa benda itu mengeluarkan suara berisik yang keras dan mengganggu? Dan kenapa Nora melambaikan tangan? Apa dia ingin mereka berhenti? Sayangnya, tak ada yang melakukannya karena dia bukan seorang putri. Kami terus berjalan hingga kami temui sesuatu yang disebut Nora truk terparkir di pinggir jalan. Dia bergegas mendekat lalu membantuku naik ke belakangnya. Oh, truknya penuh dengan pisang. Kujejali mulutku penuh dengan pisang untuk mengusir laparku. Sementara pemandangan terus berubah. Truk itu berhenti, dan kami segera turun sebelum tertangkap. Aku memegangnya erat, ketakutan dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Mereka terus menatapku. Dan mode pakaian apa itu? Mereka semua tampak sangat aneh. Mungkin mereka cuma rakyat jelata. Kemudian kami gunakan kemampuan kami untuk meminta satu pria membawa kami ke rumah nenek Nora. Oh, ini melelahkan. Wah, di luar ternyata indah sekali. Berkilauan dengan semua cahaya itu. Dan ada pameran segala benda yang ada di dunia seperti makanan, mainan, bunga, dan bahkan makhluk hidup. Iya, semuanya. Tapi yang paling penting adalah mataku tak sakit menatap semua benda berkilauan itu. Sama sekali. Nenek Nora sepertinya baik, tapi rumahnya penuh dengan benda aneh. Sementara Nora memberitahunya apa yang terjadi, kudapati diriku sendiri merasa tersihir dengan kotak hitam yang bisa bicara di dinding. Tiba-tiba, Nenek Nora menuntun kami keluar ke truknya yang jauh lebih kecil dan membawa kami ke suatu tempat yang disebut kepolisian. Mereka semua pakai pakaian seragam yang lucu dan menghujani kami dengan lusinan pertanyaan yang membingungkan. Dan apa tepatnya kartu identitas itu? Beberapa hari kemudian, ada berita bahwa kepolisian telah menangkap yang kusebut ayahku, nenekku, dan juga para pelayan. Sesuai dugaan, dia adalah penjahat wanita. Jadi saat kekasihnya memintanya menghidupi anak-anaknya, dia sangat takut istrinya tahu. Jadi dia mengambil anak-anak ini dan mengurung mereka di kastil. Mereka kini menunggu yang disebut persidangan, yang kata Nora merupakan tempat orang jahat mendapat ganjaran.
Wah, dunia luar sangat sibuk. Aku tak sadar akan ada begitu banyak wajah tak bertopeng. Dan kotak berbicara yang aneh itu masih membuatku terkejut, terutama saat seseorang memegang senjata. Nora bilang saat aku lebih bisa menyesuaikan diri dengan hidup baruku, aku akan mulai sekolah dengannya. Dan suatu hari aku bahkan akan belajar cara mengemudi truk yang lebih kecil itu. Tapi pertama-tama, dia akan mengajariku cara dandan seperti yang lainnya. Dan menggunakan balok ini untuk berkomunikasi dengan mereka. Dunia ini membingungkan. Tapi aku yakin dengan bantuan Nora aku akan segera bangkit. Meski sebatas supaya aku tahu cara menanggapi tetangga yang tampan. Ah, ini dia. Terima kasih Tuhan, akhirnya kutemukan juga. Cosmic Jazz? Siapa Jazz? Aku Jen. Kau Cosmic Jazz, admin dari kotak surat astrologi rahasia. Berhentilah berpura-pura, aku tahu ini kau. Aku sudah baca buku catatanmu. Analisa astrologimu luar biasa. Kau benar-benar paham dengan tugasmu soal cowok yang kukatakan padamu ingin kutaklukkan. Kau ini idolaku. Hah? Oh, ternyata cewek seksi kami si Keira ini, dia cewek aneh yang bertanya padaku, atau sebaiknya ku sebut aliasku Cosmic Jazz, untuk membantunya merayu para cowok? Tapi dari semua orang, kenapa harus dia yang tahu tentang identitasku? Dia tahu terlalu banyak. Ayo kita berteman, oke? Aku akan menjaga rahasiamu. Aku janji. Oke, tapi tak ada yang boleh tahu soal ini. Persahabatan rahasia. Aku paham. Ini permintaan pertemanan atau sebuah kontrak? Aku seharusnya tak berteman dengan cewek seksi penghuni di sini, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Jika sampai ada yang tahu kalau aku ini Cosmic Jazz, maka aku akan didepak dari grup admin astrologi. Hei, kau ini buta atau apa? Kau tak lihat jalan? Ku ambil bukuku dengan diam. Lebih baik aku tak terlibat dengan si pencari perhatian ini. Aku hendak pergi saat Rebecca meraih tanganku. Kau tak bisa pergi begitu saja. Kau rusakkan layar iPhone baruku. Jadi aku mau tahu apa yang akan kau lakukan soal itu. Kepalamu itu untuk pajangan atau apa? Karena kau bertingkah seperti anak manja tak punya otak. Apa kau lihat? Kau tak tahu siapa aku. Dan kenapa kau memutar matamu? Keira tak berhenti di sana. Saat dia sudah selesai mengejek Rebecca, dia membuatnya berlari menangis. Kemudian Keira mengedip padaku dan berjalan pergi. Cewek Leo imut dan terkenal mau berteman denganku. Kurasa itu bukan hal yang buruk, ya kan? Di balik tampilan luarnya yang kompetitif dan kurang ajar, Keira itu sebenarnya cewek yang hangat dan optimis. Tapi tak heran, karena Leo biasanya sangat tulus dan berdedikasi. Dia bahkan memberiku gaun putih cantik ini, hanya karena dia bilang itu cocok dengan warna kulitku. Oh tidak, sekarang aku mengacaukannya. Dasar botol saus bodoh. Aku bergegas ke kamar mandi, mencoba membersihkannya. Jasmine, beri aku batang sabun itu. SOS! Ini. Oh ya Tuhan. Apa? Melalui tirai kulihat bayangan seorang cowok jangkung sedang mandi. Kau harusnya berhenti merangsek masuk ke kamar mandi seperti itu. Kita ada penghuni baru. Dia... Tunggu, bisakah aku selesaikan dulu di sini sebelum kita berkenalan secara resmi? Jasmine minta maaf padanya, lalu menyeretku keluar dari sana. Ternyata itu Mark, teman sekelas kakakku David, dan dia akan tinggal bersama kami sementara dia menyelesaikan program magangnya. Mark berjalan keluar dari pancuran tak lama setelahnya, dan ya Tuhan, dia sangat menawan. Lihatlah kulit kecoklatan itu, otot yang terlihat, dan senyum yang cerah. Terima kasih semesta. Dia perkenalkan dirinya, tapi telingaku berdenging dan aku tak bisa mendengar apapun. Cupid sudah menyerangku. Dia bahkan membantuku membersihkan saus tomat di seluruh karpet dan lantai dapur. Sungguh laki-laki yang baik. Lalu saat suasana sudah mulai tenang, aku menyelinap ke kamar David dan mencari-cari di sekeliling. Mencoba temukan lebih banyak informasi mengenai temannya yang seksi ini. Lalu itu dia, Mark lahir di tanggal 22 Mei. Jadi dia itu Gemini. Hadiah sempurna bagi cewek Aquarius. Aku pergi ke sekolah dengan langkah ringan. Oh, sungguh hari yang indah. Dengan cepat aku berbaris saat ku dengar peluit pelatih. Kabar yang beredar adalah kami punya pelatih basket baru yang sangat tampan. Oh, ayolah. Bagaimana bisa ada pelatih yang tampan? Tapi... Oh, ya ampun. Itu sulit dipercaya.
Mark, cowok Gemini impian yang berasal dari rumahku itu adalah juga pelatih baruku. Bukti apa lagi yang kuperlukan kalau ini merupakan takdir? Sepulang sekolah, aku hendak cerita ke Keira tentang takdirku ini ketika dia memberi info mengenai target barunya, si cowok Taurus. Ini kali kedua dalam sebulan. Aku hendak menceramahinya, tapi kemudian dia menyogokku dengan buku Jan Spiller baru. Jadi, ku periksa tabel kelahiran mereka. Menarik. Setelah begitu banyak usaha yang gagal, Keira mungkin telah menemukan pasangan yang tepat. Tapi setelah seminggu berusaha membuat cowok ini terkesan, Keira gagal total. Cowok Taurus ini tak suka dengan antusiasmeku. Aku tak paham. Aku sudah tunjukkan betapa baiknya aku membantu orang lain. Dan aku bahkan mengganti gayanya untukku. Aku sungguh mencoba pakai gaun vintage selutut yang bau seperti kapur barus itu. Dan dia bahkan tak melirikku sekalipun. Biar ku periksa. Aku tak paham kenapa ini bisa salah. Oke, biar ku ambil beberapa camilan. Ku hitung ulang dan menggambar bagan. Tapi masih belum bisa memecahkannya. Mungkin dia sudah punya pacar? Atau mungkin dia tak tertarik perempuan? Dalam kasus ini aku tak bisa membantu sama sekali. Hanya bisa menutup kasus Leo Taurus ini dan membuka cerita cinta Aquarius Gemini. Ku bolak-balik baganku dan Mark. Kami sangat cocok. Lalu ku gambar saja bentuk hati melingkari potretnya dan menempelkannya. Aku punya berita mengejutkan, Jen. Jeritan Keira yang menusuk membuatku tersentak. Kenapa ada guru olahraga di lantai bawah rumahmu sedang bicara dengan Jasmine? Oh, dia tinggal di kamar David untuk sementara waktu. Apa? Kenapa kau tak cerita padaku berita panas itu? Tunggu, itu buku catatanmu? Jangan bilang itu Mark, oke? Dengan cepat aku berbalik untuk mengambil buku itu, tapi Keira lebih cepat. Jadi, kau juga suka Mark. Itulah kenapa kau memberiku nasihat untuk jadi idiot di depannya, ya kan? Hah? Cowok Taurusmu itu Mark? Tentu saja, aku tak tahu itu. Maksudku, dia bahkan bukan seorang Taurus. Ya, dia Taurus. Tapi kau sudah tahu ini. Sekarang kau coba mengelabuiku dengan informasi kelirumu supaya kau bisa cari tahu lebih banyak tentangnya. Jika kau mau, aku akan tinggalkan dia untukmu. Aku tak sebutuh itu. Tak sepertimu. Tak bisa dipercaya. Kau sungguh berpikir kau akan bisa temukan para mantan pacarmu itu tanpa saran dariku? Jelas, aku ini cantik. Kau hanya bantu aku mempercepat semuanya. Cantik tapi membosankan. Kepribadian yang memenangkan hati para cowok itu aku yang membentuk. Itu bukan kau yang sebenarnya. Membosankan? Beraninya kau. Akan kutunjukkan padamu betapa jauhnya aku dari kata membosankan. Keira kemudian pergi. Oke, baiklah. Dia tinggal di dunia khayalan tentang dirinya sendiri. Sungguh delusional. Aku tak perlu seorang teman yang tak masuk akal. Di waktu yang sama, kuterima banyak sekali pemberitahuan di kotak surat rahasiaku. Oh tidak, foto dan infoku bocor di forum. Aku langsung masuk ke akun administrator. Anonimitas adalah peraturan nomor 1 di grup, jadi sekarang mereka telah mendepakku. Pekerjaan favoritku, para penggemarku. Keira, itu sudah keterlaluan. Baiklah, kau mau main kotor? Akan kutunjukkan yang kotor. Ini sudah waktunya daftar panjang pacar Keira dipublikasikan di forum sekolah. Keira si pemakan segala adalah panggilan baru yang para murid sematkan padanya. Oh ya sudah, itu salahnya sendiri karena menggoda 11, tidak, 12 cowok hanya dalam setengah tahun. Apa dia berusaha mencari pacar dari setiap zodiak atau bagaimana? Mari kita akhiri ini. Ini karena Mark, kan? Kau tak akan miliki dia. Dia milikku. Baiklah, kalau kau bisa memenangkan hatinya dalam sebulan, maka aku akan minta maaf karena bohong soal koleksi pacarmu. Jika tidak, kau harus tulis postingan menyatakan kalau aku bukan Jess. Oke, pegang kata-katamu sendiri. Keira itu cewek kompetitif, tapi dalam pertarungan ini, aku pasti akan menang. Maksudku, ayolah. Dia bahkan tak bisa dapatkan tanda bintang Mark yang benar. Meski dia koki yang buruk, Keira masih mencoba mengirim kue-kue menjijikkan yang dibuatnya untuk Mark. Tapi tentu saja, Markku membuangnya ke tempat sampah setelah gigitan pertama. Dia juga pura-pura pingsan dan jatuh ke pelukannya tiap pelajaran basket. Mark terlihat sangat tak nyaman.
Sungguh tak heran, mengingat dia itu 100% Gemini, bukan Taurus. Jadi akting cewek rapuh itu tak akan berhasil padanya. Sedangkan hubunganku dengannya, ya, itu berjalan dengan baik. Dan terima kasih berkat tanda bintang kami yang telah ditetapkan, yang harus kulakukan hanyalah menjadi diri sendiri. Contohnya, pada malam lalu, saat aku kebetulan menyebut ada bintang jatuh, dengan antusias dia mengajakku dan Jasmine pergi melihatnya. Kemudian minggu lalu, dia mengundangku dan Jasmine ke peternakan seorang teman, yang mana sangat asik. Kulihat tatapan menawan yang diberikannya padaku. Jadi andai Jess tak ada di sana, dia pasti akan mengutarakan cintanya padaku. Dan itu benar bahwa tak perlu kutunggu lama, karena malam itu, tiba-tiba ku dengar ada ketukan di pintuku. Manis sekali, ditinggalkannya 2 tiket nonton untukku. Hah, rasakan itu Keira, aku tahu aku akan menang kali ini. Aku berencana sekali mengambil foto kami berpegangan tangan di bioskop dan mengirimnya ke Keira. Malam berikutnya, tak kulihat Mark di rumah. Jadi kurasa dia ingin aku menemuinya di bioskop. Ini sangat romantis. Aku ada di bangku yang tepat, tapi dia belum ada di sana. Jantungku berdetak sangat kencang sampai kukira akan meledak. Saat filmnya dimulai, lampu dipadamkan, dan saat itulah ada yang mendekati baris tempat dudukku. Dengan gugup aku pura-pura menatap layar saat dia datang duduk di sebelahku. Kenapa kau di sini? Hah? Lebih ke apa yang kau lakukan di sini? Kami berdua menonton keseluruhan film bersama dengan amarah dan ketidaksabaran. Siapa yang mengatur semua ini? Kami bergegas keluar dari bioskop untuk melihat Mark. Hanya saja, dia sedang bergandengan tangan dengan seorang cewek. Jasmine? Kami mengejar mereka, tapi Jasmine hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Jadi, selama ini dia berusaha memenangkan hati Jasmine, bukan aku. Kemudian dia berjalan ke arah kami dan memberiku kartunya. Sana belilah es krim, pizza, apa saja. Bersenang-senanglah, aku dan Jasmine akan kembali nanti. Apa itu tadi? Kuperhatikan kartu kredit itu dan terkesiap saat kulihat tanda Timin di sudut kartu. Bagaimana aku lupa kalau Gemini punya banyak kepribadian? Timin adalah pendiri kotak surat astrologi. Siapa yang kira kalau pemimpin grup ini adalah seorang guru? Orang yang tinggal bersamaku, pacar saudariku, gebetanku, dan bahkan gebetan sahabatku. Keira memberiku tatapan menenangkan. Sekarang kami berdua bertepuk sebelah tangan. Tapi sesuai gaya Leo, Keira sudah menyiapkan mangsa berikutnya. Jangan sedih, ini hanya tes lain. Menurutmu apa zodiak cowok itu? Dia cukup tampan dan dia pasti seorang Libra, ya kan? Aku tertawa kecil lalu menyandarkan kepala di bahunya. Mark, atau sebaiknya aku sebut Timin, membuatku sadar kalau sebelum aku bisa berharap temukan pasangan impianku, aku perlu membuat beberapa kesalahan terlebih dahulu. Aku mungkin belum temukan cinta, tapi ku dapatkan kembali temanku. Jadi itu cukup berarti, bukan? Paling tidak tes persahabatan ini berhasil. Aku baru sampai di sekolah, tapi aku bisa tahu ada yang tak beres. Bro, ada apa ribut-ribut? Apakah lakukan hal gila lagi? Lihat ini. Astaga, jijik. Maaf, salah jalan. Lewat sini. Ini, Bu Stewart, kepala sekolah kita yang baru. Di depanku seorang wanita dengan tatapan tajam yang memancarkan aura menakutkan. Ya, itu di luar dugaan. Karena kami semua mengira Pak Smith yang akan memimpin. Karena dia sudah mengabdi sebagai wakil kepala sekolah bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba, ponsel semua orang bergetar. Ada apa dengan wajah tegas itu? Dia tampak begitu marah pada dunia. Apa dia alergi dengan kulit kita? Rok semua orang terlalu pendek. Tak ada pesta dansa tahun ini. Sulit dipercaya. Dia ini kepala sekolah atau sipir penjara. Perhatian para cowok. Dia tahu tempat merokok rahasia kita. Astaga, lihat semua wajah yang disematkan di ponsel mereka. Para penyebar gosip. Selama beberapa hari berikutnya, rumor tentang kepala sekolah kami yang baru sepertinya tersebar kemana-mana. Info tentangnya sepertinya lebih banyak dicari daripada tiket Imagine Dragon. Dan juga, sejak hari pertama kepala sekolah tiba di sini, serangkaian cerita aneh mulai beredar. Suatu hari aku berjalan menuju kelas dan mendengar cerita paling konyol di dunia. Sekolahku berhantu. Dasar idiot. Diam-diam aku merayap di bawah meja. Lalu tiba-tiba aku julurkan kepala ke atas dan berteriak, "Bu!" Yang menyebabkan semua temanku melompat ketakutan. Hahaha, dasar payah. Semua cerita seram itu omong kosong. Kau tak percaya? Hah? Tapi Stacy melihatnya. Oh tidak. Stacy? Aku tak tahu mereka menyeret gebetanku ke dalam masalah gosip konyol ini. Dia biasanya cewek yang paling pintar. Tak yakin apa yang mempengaruhinya. Setelah itu, Stacy rendahkan suaranya dan mulai bicara dengan bersemangat soal pertemuannya dengan siluet yang muncul di depan kantor kepala sekolah. Tapi yang paling buruk, sebelum dia bisa melihatnya lebih dekat, siluet itu menghilang. Itu mungkin cuma penjaga keamanan.
Tidak, saat aku pergi, aku masih melihatnya tertidur di ruangannya. Dia bahkan memeriksa kamera dan melihat Stacy hanya berdiri dan mengatakan halo, meski tak ada seorang pun di sana. Seram kan? Kemudian cerita berlanjut ketika seseorang menyatakan kalau kepala sekolah yang baru adalah penyihir dan membawa kekuatan jahat ke sekolah. Oh Tuhan, Stacy, aku perlu menariknya keluar dari kacaunya omong kosong ini sekarang juga. Tapi tak peduli apapun yang kukatakan, dia bersikeras. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana jika memang mampu melakukan sihir hitam? Oh, ayolah. Kita ini bukan anak kecil lagi, Stes. Kekuatan jahat, penyihir, setan, mereka tak nyata. Tapi kamu mungkin akan dapat masalah kalau kepala sekolah mulai menyelidiki siapa yang menyebarkan rumor. Josh, ini membuatku gila. Aku harus pastikan apa yang kulihat. Tapi aku takut. Bisa kau ikut denganku? Kumohon. Aku ragu sejenak kemudian mengangguk. Oke, gerbang belakang, jam 10 malam ini. Mari kita sudahi ini. Ditambah, ini akan jadi kesempatan besar membuat gebetanku terkesan, ya kan? Malam itu, aku tiba di titik pertemuan kami lebih awal dan menunggu. Aku kedinginan, dan aku takkan bohong. Aku merinding. Oke, tenanglah Josh. Hantu itu cuma tipu daya pikiran, dan ini waktunya tunjukkan pada pacar masa depanku betapa tangguhnya aku. Saat aku terhanyut dalam lamunan, ada tangan yang tiba-tiba menyentuh bahuku. Yesus, Stacy, kau tahu jam berapa ini? Oh maaf, aku agak terlambat. Apa aku menakutimu? Tentu saja tidak. Mari masuk dan selesaikan obsesimu ini. Tapi, bagaimana caranya kita masuk ke dalam? Stacy menunjukkan lubang besar di pagar sekolah yang tersembunyi di dekat semak-semak. Kami lalu dengan hati-hati menyelinap melewatinya dan sukses menghindari petugas keamanan. Mudah sekali. Di dalam, seluruh koridor sekolah gelap gulita. Dan lampu jalanan bersinar melalui jendela kaca. Skenario ini terlihat seperti film horor, tapi tak ada yang perlu ditakutkan, ya kan? Kugunakan senter untuk memandu Stacy ke ruang kepala sekolah. Saat tiba-tiba suara pekikan keras membuat jantungku mau berhenti. Stacy bergelayut padaku ketakutan. Tenang, kurasa itu hanya suara dari pengeras suara yang berderak. Apa kau takut, Stis? Tidak. Ayo kita pergi. Tapi kemudian segera setelah suara berisik itu berhenti, suara seram lain muncul. Langkah kaki. Apa petugas keamanan sudah melihat kami berdua? Aku berbalik dan tak ada apapun kecuali ruang kosong. Begitu saja. Kami lanjut berjalan dan dia juga berjalan. Dan ketika kami berhenti, dia juga berhenti. Kemudian segera saat langkah kaki itu mulai bergegas ke arah kami, kuraih tangan Stacy dan berlari secepat yang kubisa. Masuk ke ruangan kepala sekolah dan menutup pintu. Dengar, Stacy, langkah kaki itu mungkin dari petugas keamanan. Kau tahu, jelas kita satu-satunya yang ada di sini. Jadi, berhenti percaya dengan hal seperti ini, oke? Aku baru saja selesai bicara saat tiba-tiba pintu terbuka lebar. Dan, bisa kulihat sosok tak bergiming berdiri di sana. Itu dia! Ya Tuhan, aku begitu takut sampai ketutup mataku dan pegangan ke Stacy. Kemudian saat kubuka mataku, bayangan itu mendekati kami. Ketakutan, aku segera menuju pintu untuk kabur. Dan, bang! Baik aku dan hantu itu terjatuh. Mike, apa kau tak apa? Mike? Kami bertiga duduk dengan canggung di tepi jalan di luar sekolah. Tak perlu angin dingin untuk membuat hatiku membeku. Karena ternyata Stacy sudah punya pacar. Pacarnya itu tak lain adalah Mike, sahabatku. Aku buang-buang waktu berlagak jadi pahlawan. Dan jika kalian penasaran kenapa Mike ada di sana, jawabannya adalah untuk membantu Stacy menggelar pertunjukan hantu ini. Itu benar. Baik suara derak dan langkah kaki itu semua buatannya. Tunggu dulu. Kenapa dia mengarang cerita hantu ini? Dia bahkan siapkan suatu drama untukku dan yang lain untuk mengakuinya. Stacy menjelaskan kalau ini hanya karena kepala sekolah yang baru terlalu kasar. Membuat aturan ketat dan menyusahkan para murid. Hah? Tapi kurasa tak ada satupun dari aturan itu banyak berpengaruh baginya. Maksudku, toh Stacy selalu jadi murid teladan. Jadi kenapa dia harus berbuat sejauh ini? Aku bertanya tapi Stacy hanya mengacuhkanku dan memintaku untuk merahasiakannya. Di beberapa hari berikutnya, orang-orang terus bertanya padaku mengenai ekspedisi tengah malamku. Awalnya, aku hanya diam saja karena tak mau terlibat dalam gosip yang mengganggu. Dan teringat lagi tentang bagaimana sahabatku ternyata adalah sainganku dalam percintaan. Bagaimanapun, rumor tentang sekolah berhantu beredar cepat dan sampai ke media. Ketakutan melingkupi sekolah. Beberapa murid bahkan pindah ke tempat lain karena mereka terlalu ketakutan. Meskipun aku bukan penggemar aturan ketat kepala sekolah, apa yang Stacy lakukan sudah kelewatan batas. Suatu hari, aku hendak mencarinya untuk selesaikan ini. Ketika kulihat dia jalan sendiri menuruni tangga pintu keluar. Stacy, aku tahu kau ini putri kepala sekolah dan admin dari grup obrolan seram yang muncul belakangan ini. Apa? Stacy adalah putri dari kepala sekolah? Tak bisa dipercaya. Dan bukankah orang itu Pak Smith, wakil kepala sekolah? Mungkin kita mengejar hal yang sama. Apa kau tak mau ibumu kerja di tempat lain juga, betul kan? Tapi caramu sepertinya tak berjalan begitu baik. Jadi apa saran Anda? Ada cara lebih mudah, yaitu memberiku stempel ibumu. Aku akan atasi ini. Ini terlalu bahaya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda?
Sekarang kita di pihak yang sama. Kau mungkin tak ingin ibumu tahu apa yang sudah kau perbuat di belakangnya, ya kan? Segera setelah Pak Smith pergi, aku langsung lari ke Stacy. Tidak, kau tak bisa lakukan itu. Kau bahkan tak mengenalnya secara langsung. Hati-hati. Tapi Stacy bersikeras melakukan caranya sendiri. Dia bilang kalau sejak ayahnya meninggal, dia sudah mulai lelah dengan aturan-aturan ibunya. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana dulu dia merasa bebas. Tapi sekarang, itu juga telah hancur baginya. Aku tak bisa hidup 24/7 di bawah kurungan ibuku. Apa kau mengerti? Nah, itu benar. Bahwa jadi anak seorang guru pasti sudah cukup membuat stres. Apalagi jadi anak kepala sekolah yang tegas. Itu pasti lebih melelahkan. Tapi berkonspirasi dengan Pak Smith adalah langkah yang terlalu jauh, ya kan? Dan apa yang akan terjadi. Beberapa hari berikutnya, banyak sekali pesan bocor mengenai kepala sekolah memasukkan skor untuk meningkatkan ranking sekolah. Dan tentu saja, ia akan jadi subjek dari prosedur kedisiplinan dan mungkin keluar dari pekerjaannya selamanya karena melanggar etika profesi. Kulihat Stacy, wajahnya muram dan tiba-tiba dia melesat keluar kelas. Aku mengejar dan mencarinya kemanapun, tapi dia tak bisa kutemukan. Hingga aku dengar suara isak tangis dari kantin yang terbengkalai. Syukurlah itu dia. Melihatku, Stacy pecah tangisnya dan mencurahkan isi hatinya. Dia tak menyangka konsekuensi tindakannya dan dengan naif membiarkan Pak Smith mengambil untung dari kepercayaannya dan menyusun semua ini. Stis, kurasa yang terbaik adalah untuk memberitahu ibumu kebenarannya. Masih ada waktu memperbaiki ini. Cepat, sebelum terlalu terlambat. Dia menyeka air matanya dan memberiku pelukan, lalu setuju untuk pergi mencari ibunya. Bu, aku menyesal. Aku yang mulai rumor itu dan bersekongkol dengan Pak Smith untuk membantu menghancurkan karir ibu. Kukira kepala sekolah akan meledak, tapi kemudian yang mengejutkanku, ia mendekat dan menarik Stacy ke dalam pelukannya. Aku tahu semuanya jadi berat, sejak ayahmu tak lagi bersama kita. Aku hanya begitu khawatir dirimu membuat pilihan yang salah dan akan mengambil langkah keliru hingga aku mulai bersikap lebih tegas padamu. Aku menyayangimu, pernah bermaksud memberi beban seberat ini padamu. Aku minta maaf. Tolong maafkan Sisi, dia tak pernah bermaksud menyakiti Anda dan merasa tak enak sekali tentang itu. Semua baik-baik saja. Terima kasih banyak, Josh, telah bercerita padaku soal ini. Hah? Ibu sudah tahu semuanya? Ya, aku sangat khawatir kalau kau akan diperalat. Jadi kuceritakan padanya mengenai percakapanmu dengan wakil kepala sekolah. Dan rumor bahwa kepala sekolah harus berhenti dari pekerjaannya, itu aku yang sebarkan. Maksudku, itulah bagaimana Stacy menyadari kalau yang dilakukannya itu keterlaluan dan bisa mendapatkan konsekuensi besar, ya kan? Meskipun ibunya memaafkannya, Stacy masih gugup karena dia telah memberikan Pak Smith stempel ibunya. Itu tak apa sayang, apa yang kau lakukan secara tak sengaja membantuku mendapatkan bukti penggelapannya dengan pura-pura menjadi aku. Pelanggarannya akan segera ditangani. Semua sudah baik sekarang, tugasku di sini sudah selesai. Kuperbaiki hubungan Stacy dan ibunya. Tapi yang terpenting, kubuktikan kalau sekolah ini tak berhantu. Hahaha. Jadi, apa selanjutnya? Nah, Stacy pasti merasa tergerak dengan aksi heroiku dan mulai tumbuh rasa untukku. Karena dia putus dengan Mike. Tak lama setelahnya, lalu mengajakku kencan. Tapi Mike sahabatku, dan tak mungkin aku membuatnya sedih karena cewek. Jadi aku menolaknya. Lagi pula, sisi nakalnya itu cukup menakutkan. Para cewek memang berbahaya. Hahaha. Mm, ah, mm, ah. Kenapa pagar ini harus tinggi sekali? Oh tidak, itu tak terdengar baik. Ini waktunya keluar dari sini. Tapi, sepertinya aku tersangkut. Tiba-tiba penjaga keamanan menyilaukanku dengan senter dan menyuruhku untuk tak bergerak. Aku toh tak bisa. Mereka menarikku turun. Kemudian hal berikutnya yang kutahu, aku didorong ke kursi dan diinterogasi oleh penjaga keamanan. Tapi yang mereka dapat dariku hanya diam. Beberapa menit kemudian, Tuan dan Nyonya Langston muncul. Ya, mereka pasangan kaya yang punya mansion ini. Mereka orang yang kucari. Kurasa aku berhutang penjelasan ke mereka. Aku minta maaf atas gangguan ini, tapi tak seperti yang Anda kira. Kulihat iklan lowongan untuk pelayan, dan aku ingin melamar. Tapi para penjaga bilang aku terlalu muda dan menolak membiarkanku masuk. Masalahnya, ayahku punya kelainan jantung, dan jika ia tak segera menerima perawatan, maka peluangnya ia tak akan selamat. Aku benar-benar tak punya pilihan, jadi kumohon apa bisa kudapatkan pekerjaannya dan juga gaji 6 bulan dibayar di muka? Tepat di saat itu, seorang gadis seumuranku terjatuh di ruangan itu, mengintip ke pasangan Langston, kemudian mulai tertawa. Carla, ini tak bisa diterima. Apa kau tak malu dengan hasil ujian masuk ke Franchise Academy yang buruk? Kau harusnya belajar giat untuk menebus itu, bukan berpesta di jam seperti ini.
Si Carla ini hanya memutar mata, lalu dengan goyah jalan keluar. Kuperhatikan Tuan Langston menenangkan istrinya yang sepertinya sangat tertekan dengan perilaku gadis yang tak pengertian itu. Jadi, kalau begitu ini pasti putri mereka. Mereka pastinya menganggap pendidikannya penting. Dan dia daftar ke sekolahku. Itu memberiku ide. Kalian tahu, jika kalian ingin meningkatkan performa akademik Carla, aku bisa membantu kalian. Mereka berdua memberiku pandangan skeptis, jadi kutunjukkan ke mereka catatan akademikku. Dan memberitahu mereka aku ini valediktorian dan sukses dapat beasiswa di Francis Academy. Mendengar pencapaianku, semua kekhawatiran mereka segera sirna. Dan begitulah, mereka mendapat ide yang beresiko. Mereka akan bayar biaya rumah sakit ayahku hingga ia benar-benar pulih jika kugunakan identitas Carla dan terbang ke Korea Selatan untuk belajar di SMA internasional di sana. Sementara Carla akan ambil posisiku dan daftar di Francis Academy seperti yang mereka harapkan. Kesepakatan ini kedengarannya seperti jawaban dari doa-doaku, tapi aku tahu ini akan sulit. Pura-pura jadi orang lain di negara yang sungguh berbeda, itu di luar pemahamanku. Jadi aku setuju melakukannya, tapi hanya dengan 2 syarat tambahan. Pertama, harus ada wali yang akan mengurus semua berkasku dan yang lainnya. Kedua, setelah aku menyelesaikan kesepakatan dan kembali, pasangan Langston harus membantuku masuk ke sekolah impianku. Dan itu adalah Universitas GBA, tentu saja. Mereka memikirkannya kemudian menjabat tanganku tanda setuju. Tampaknya kami sudah sepakat. Tapi hal berikutnya yang kutahu, aku ada di lingkungan elit di Seoul, Korea. Wah, sungguh mewah. Jadi begini rasanya lahir di keluarga kaya raya. Pak Preston mengantarku ke sekolah dan berulang kali memberitahuku untuk tak menarik perhatian. Bla bla bla. Oh, iya. Pak Preston adalah pengacara pasangan Langston dan menurut kontrak, dia juga waliku. Dia tampaknya sangat serius, tapi kurasa dia cukup baik. Wah, sekolah ini tampak sangat modern. Arsitekturnya sendiri adalah sebuah karya seni. Aku berkeliling mengitari koridor yang tak berujung berusaha menemukan kelasku. Semuanya sepertinya terlihat cukup ramah, dan ketua kelas, Min Jun, bahkan memberiku tur keliling. Semua lukisan, foto, dan model yang luar biasa dari para murid dipamerkan di seluruh gedung. Ruang kelas tak terhitung dari aneka subjek berbeda, dari mulai sains hingga seni, membuatku terkesiap kagum. Aku sedang mengagumi sebuah karya seni saat tiba-tiba Min Jun berseru. Maaf, aku harus pergi. Bully mencariku. Hanya beberapa menit saja, jadi tunggu aku di sini, oke? Kemudian dia bergegas pergi. Jadi aku berlama-lama di sekitar aula. Itulah saat kulihat sekelompok cewek-cewek di sekitar. Kusadari salah satunya dari kelasku yang lama. Aku yakin namanya Isabella. Aku hendak jalan mendekat untuk menyapa mereka. Ketika kusadari mereka sedang memojokkan cewek ini dan memainkan ikat kepalanya. Di mana kau dapat benda mengerikan itu? Kurasa itu dari toko loak atau semacamnya. Ku dengar itu tempat orang miskin belanja. Seluruh adegan ini membuatku jijik. Mereka mengucilkan seseorang hanya karena dia tak berasal dari keluarga kaya raya seperti mereka. Aku tahu benar perasaan gadis malang itu. Aku harus membantunya. Tapi aku tak ingin mendapat dukungan dari siapapun dan menarik perhatian ke diriku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tahu. Hei, gurunya sudah datang. Akan kuulur waktu untuk kalian. Lari! Rencanaku berhasil. Karena Isabella dan teman-temannya mengangguk padaku kemudian segera pergi. Kemudian aku mendatangi cewek itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Menjauh dariku. Dia mengusirku lalu kemudian berlari pergi. Hah? Aku hanya berusaha menolong. Saat aku berbalik, kulihat Min Jun melihatku. Sedikit terkesan kurasa. Dia memberitahuku kalau murid di sini dibagi menjadi 2 golongan, 90% kaya dan sisanya yang 10% adalah anak miskin yang masuk dengan beasiswa. Kebanyakan murid cukup ramah satu sama lain. Ya, kecuali mereka yang baru kusaksikan. Isabella adalah bagian dari anak orang kaya yang mengira bahwa latar belakang mereka membuat mereka lebih unggul dari yang lainnya. Dia sering jahat ke kelompok 10% itu, karena dia percaya mereka tak pantas berada di sini. Dan seperti yang kau bisa tebak, cewek itu kesal. Namanya Suzy. Dia dalam kelompok 10% dan dia cewek terpintar di angkatan kami. Omong kosong. Sekolah ya sekolah. Kita di sini untuk belajar dan seharusnya semua diperlakukan sama. Terlalu benar cewek baru. Aku tahu ada yang berbeda tentangmu. Hari berikutnya saat kelas berakhir,
Isabella menepuk bahuku dan berterima kasih karena peringatan tadi. Lalu dia mengajakku bergabung ke kelompoknya untuk makan siang. Aku hendak menolaknya dengan sopan saat Minjun muncul dan memintaku untuk bergabung dengannya. Phew, terima kasih berkat Minjun, aku punya alasan untuk segera kabur dari lokasi. Namun, aku memang menoleh ke belakang dan melihat Isabella itu memberi tatapan tersinggung. Setelah itu, Minjun dan aku mulai lebih sering nongkrong bareng. Kami segera jadi teman baik, dan kami berdua putuskan bahwa dinamika di sekitar sini perlu diubah. Jadi, kami berencana membantu kelompok 10%. Di suatu makan siang, Isabella dan kelompoknya dengan sengaja menabrak seorang cowok, menyebabkannya menumpahkan makanan ke dirinya sendiri, sementara mereka tertawa dan menunjukinya. Aku segera ke sana, mengambil makanan dan menghantamkannya ke wajah Mingjun. Mingjun langsung paham maksudku. Dia kemudian mengambil segenggam mie dan mengoleskannya ke Isabella. Isyarat kantin pecah jadi perang makanan besar dan berantakan. Di lain waktu, sekolah sedang mempersiapkan festival budaya. Satu cowok dari kelompok 10% punya ide keren untuk membuka stand makanan menyajikan makanan tradisional dari berbagai negara berbeda. Semua orang setuju. Tentu saja, ya, kalian menebaknya, Isabella dan sahabatnya yang sombong. Rakyat jelata, terlalu terbiasa kerja jadi pelayan untuk layani orang lain, Aku mengedip ke Mingjun. Kemudian kami tetap tinggal dan diam-diam menulis nama Isabella dan teman-temannya di daftar peserta lalu mengumpulkannya ke guru. Sekarang, mereka tak punya pilihan lain kecuali menyajikan makanan di festival yang begitu ramai. Bagian paling lucu adalah mereka akhirnya kena batunya saat kelompok 10% itu justru memerintah dan mengeluh. Ratatouille ini terlalu hambar, tambahkan garam lebih banyak. Dan, milk tea ini terlalu manis, buat yang baru dengan lebih sedikit gula. Harus kuakui, kunikmati menyaksikan anak-anak jahat ini menggeliat. Tapi kurasa kesenanganku ini bukannya tak diperhatikan, karena setelahnya Isabella mendatangiku. Anak jelata itu tak selevel denganmu dan aku. Kusarankan kau lebih memperhatikan dengan siapa kau memilih bergaul, atau kau bisa berakhir diperlakukan seperti mereka. Terserah. Aku hanya memutar mataku, berjalan pergi darinya, lalu lanjut bergaul dengan teman-temanku kelompok 10%. Isabella dan pengikutnya memberiku tatapan tak senang, tapi karena nama dan kekayaan pasangan Langston, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Seperti itulah masa SMA-ku berjalan. Aku punya beberapa teman hebat dan coba tebak. Ya, aku sekarang pacaran dengan Mingjun. Aku suka sekali berada di Korea Selatan ini, dan aku bahkan mulai suka dengan Preston, yang meskipun pemarah, sekarang kuanggap seperti keluarga bagiku. Maksudku, jangan salah. Aku sangat merindukan keluargaku di rumah. Tapi sekarang ayah makin pulih, dan kami rutin FaceTime. Meskipun hidupku sekarang menakjubkan, jauh di lubuk hatiku aku selalu merasa seperti hidup dalam mimpi. Tak ada satupun dari hal ini benar-benar milikku, dan semua akan berakhir segera setelah kutinggalkan tempat ini. Dan akhirnya, pekan terakhirku di sini pun tiba. Saat aku sedang belajar untuk ujian akhirku, ujian SAT, kuterima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasiamu. Tinggalkan ujian, atau akan kuungkap dirimu. Apa? Siapa kira-kira itu? Kutelepon nomor itu dan suara yang terdistorsi mengangkat teleponnya. Aku memohon padanya untuk memberitahuku kenapa dia melakukan ini. Tapi dia hanya menjawab, kau tak perlu tahu, lakukan saja seperti kataku. Kemudian dia menutup telepon. Untung bagiku, Preston tak hanya pengacara yang hebat, tapi juga jenius soal teknologi. Berkat dia, kami melacak lokasi telepon. Aku bertaruh kalian sama penasarannya denganku untuk mengetahui siapa itu. Dan sekarang adalah momen kebenarannya. Hah? Tak mungkin. Berdiri di sana tampak terkejut adalah Suzy. Kenapa dia lakukan ini padaku? Ini tak masuk akal. Maksudku, aku tahu kami tak berteman, tapi aku tak memusuhinya. Kenapa dia begitu membenciku sampai berniat merusak hidupku seperti ini? Kumohon, biar ku jelaskan. Sejak kau tiba di sini, aku kehilangan posisi teratas di sekolah, yang artinya aku juga kehilangan beasiswa penuh untuk kuliah. Keluargaku tak akan pernah mampu membiayainya sendiri. Jadi kuputuskan untuk menyelidikimu. Dan itulah saat kutemukan kalau kau bukan Carla Langston yang asli, dan kau dibayar oleh orang tuanya untuk mencapai semua catatan akademik ini untuknya. Aku paham kenapa kau kesal, tapi kau tak perlu memerasku. Kau tak terlihat seperti seseorang yang akan lakukan hal seperti itu, jadi agak mengecewakan yang sudah kau perbuat. Aku tak begitu. Aku di jalan buntu, Irene. Kau harus pahami. Ini merupakan seluruh masa depanku yang akan hilang. Dan untuk apa?
Supaya cewek kaya manja bisa masuk ke kampus tanpa berusaha sama sekali? Sepertinya aku harus banyak berpikir. Pada akhirnya, aku sadar bahwa yang kurasakan terhadap Suzy adalah rasa kasihan. Ini semua salahku, dan tak adil bagi orang sekompeten Suzy, seluruh masa depannya harus hancur karenaku. Jadi, aku harus lebih dewasa di sini. Kuputuskan meminta pasangan Langston agar memberi Suzy tempat di Universitas GBA, yang sebelumnya dipesan untuk sebagai bagian dari kesepakatan. Maksudku, jangan khawatir. Dengan otak cerdas ini aku bisa dengan mudah masuk ke sana sendiri, ya kan? Dan kemudian segera setelah aku selesai ujian, diam-diam ku tinggalkan Korea Selatan, tanpa mengucap selamat tinggal pada semua orang, termasuk Mingjun. Suzy dan aku naik penerbangan yang sama kembali ke US. Dia terus mengucap terima kasih di sepanjang perjalanan ke sana. Dan, ya bisa kita bilang, di saat pesawat mendarat, kami jadi teman baik. Tapi, semua tak berjalan semulus yang kumaksudkan. Ternyata Carla bahkan lebih lalai dari yang kukira sebelumnya. Yang dia bisa lakukan hanyalah dapatkan diploma SMA dengan nilai-nilai buruk yang membuat syok. Sekarang ini adalah nilai-nilaiku yang jelek. Impianku untuk masuk universitas bergengsi pupus sudah. Sebaliknya, aku harus puas dengan perguruan tinggi komunitas. Beberapa tahun berlalu, dan tak ada sehari pun aku tak memikirkan tentang Korea Selatan atau Mingjun. Aku tak bisa bicara dengannya lagi. Aku sudah janji ke pasangan Langston akan putuskan semua kaitanku di sana. Maksudku, Suzy adalah pengecualian. Suatu hari saat keluar dengan Suzy, dia tunjukkan padaku sesuatu yang menarik di Facebook. Kemudian kami kebetulan menggulir postingan Mingjun yang bunyinya, "Akhirnya kutemukan kau, cinta dalam hidupku." Hatiku hancur. Wah, sepertinya dia sudah temukan orang lain, sementara hatiku masih merindukannya. Tapi hidup harus berlanjut. Dan seminggu setelahnya, aku sedang menunggu Suzy di luar kampusnya. Menghayalkan ini bisa saja jadi kehidupanku. Kulihat seraut wajah tak asing menuju ke arahku. Itu Mingjun. Tapi tunggu, dia sama cewek Carla? Tunggu dulu, postingan Facebooknya itu tentang dia? Cinta dalam hidupnya itu Carla? Aku tak bisa hadapi ini sekarang. Jadi kutahan air mata sambil menarik nafas dalam-dalam lalu berbalik pergi. Tapi tiba-tiba kurasa ada tangan yang menarikku kembali. Itu Mingjun. Ini sungguh dirimu. Akhirnya kutemukan kau. Aku terus mencari sejak kelulusan, lalu informasiku mengarahkanku ke sini dan kepada aku. Carla muncul di sebelahnya dan tersenyum lebar padaku. Hei, siapa aku yang bisa hentikan cinta sejati? Jadi kukatakan padanya nama aslimu dan membantunya mencarimu. Maksudku, kau kan pintar, jadi aku tahu kau akan masuk ke kampus ini juga. Tidak. Kau sudah kacaukan nilaiku, ingat? Ya sudah, itu sudah tak penting lagi. Aku berbalik dan melihat ke arah Mingjun. Aku minta maaf Mingjun, aku ingin beritahu padamu semuanya, tapi aku tak bisa. Dengan menggenggam tanganku di tangannya dan memberiku senyum menawan ini, aku sudah menemukanmu dan percayalah padaku. Sekarang, itu yang paling penting.